Cerita dimulai pada malam gelap yang hujan di hutan suram. Sekelompok kesatria bersenjata berat menerobos pepohonan. Mereka menemukan target mereka dan pemimpin. Bertanya apakah vampir itu menikmati waktu bersembunyi selama setengah tahun. Dia kemudian berteriak kepada protagonis, memanggilnya binatang kotor. Karena membunuh begitu banyak waktu dan mengatakan bahwa trik melarikan diri dari kesatria suci sudah berakhir. Meskipun itu cukup cerdik, kesatria mengangkat pedangnya dan memberitahu pahlawan untuk tahu bahwa mulai saat ini bahkan Tuhan tidak akan memaafkannya. Jadi dia harus bangga bahwa dia akan dibunuh oleh tangan pembunuh vampir. Saat dia menipu gereja dan menolak penghakiman dari kesatria suci dan bentuknya yang korup membuktikan semua dosanya. Kita melihat bahwa bocah itu berada dalam banyak penderitaan tetapi kesatria kemudian bersiap untuk membagikan sebuah rahasia. Kesatria mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar ingin menangkap vampir itu sebelumnya dan sengaja membiarkannya melarikan diri. Dia menjelaskan bahwa dia bergabung dalam perburuan terlambat dan membiarkan pelarian itu berlanjut karena vampir itu adalah hadiah langka. Dan kesatria ingin menangkapnya untuk membuat namanya dikenal, dan mengambilnya pelan-pelan dan terlihat gaya, mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bocah itu mengeluarkan cakar-cakarnya berpikir bahwa dunia pada akhirnya adalah tentang bertahan hidup yang terkuat karena kekuatan menentukan segalanya. Dia selalu dipaksa untuk melarikan diri, dia mencoba melawan dan melarikan diri, tetapi usahanya gagal dan kesatria memukulnya langsung, membelahnya menjadi dua dengan satu serangan. Dan pria itu bertanya-tanya apakah apa yang dia lakukan semua sia-sia saat dia mati. Dia teringat terus-menerus diburu dan terpojok, kesatria terus berteriak bahwa keberadaan vampir adalah penghinaan bagi gereja. Di saat-saat terakhirnya, bocah kita berharap untuk satu kesempatan terakhir. Untuk mengubah segalanya, dia berteriak kesakitan saat hidupnya berakhir. Tetapi saat adegan bergeser, kita melihat bahwa tiba-tiba, bocah kita terbangun dengan terengah-engah di tempat yang berbeda. Dia melihat sekeliling, berkeringat dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Dia melihat ke bawah dan melihat lengan dan lehernya baik-baik saja. Padahal seharusnya dia sudah mati. Bertanya-tanya apakah apa yang dia lihat adalah mimpi. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia berada di tenda yang sama yang dia gunakan sebelum malam itu. Mulai memburunya melihat bekas selama di tiang kayu. Dia menyadari bahwa dia telah kembali 6 bulan ke masa lalu. Tepat sebelum skuad pemburu mulai mengejarnya, anak kita akhirnya mengerti bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali dalam waktu. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Mengetahui bahwa dia telah diberikan kehidupan baru, dia menjelaskan bahwa dia dulunya tinggal di sebuah desa terpencil di hutan jauh dari orang-orang. Saat itu dia adalah vampir lemah bernama Eugene yang bertahan hidup dengan bersembunyi. Suatu hari dia mengikuti insting darahnya yang membawa para tentara bayaran dan kesatria mengejarnya dan hanya 5 hari kemudian para kesatria suci sedang berpatroli di seluruh desa. Dan waktu berlalu bahkan setelah mereka menemukan vampir, tidak peduli apa akhirnya. Dan karena dia sangat ketakutan untuk ditangkap, dia menghabiskan 12 tahun. Hanya meminum darah hewan liar, sekarang dia kembali ke masa lalu. Dia memutuskan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Eugene memutuskan dia akan menjadi cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan sihir vampir sejati. Dia pergi ke rawa dan memutuskan untuk mengubah strateginya. Vampir mendapatkan kekuatan dari darah. Dan darah yang lebih kuat memberikan lebih banyak kekuatan. Dengan ini dalam pikirannya dia menunggu target yang kuat. Sang penguasa hutan, makhluk raksasa yang menakutkan tiba-tiba melompat ke arahnya. Bahkan dengan monster di depannya, Eugene tidak menunjukkan rasa takut dan bersiap untuk bertarung. Binatang itu menyerang dengan duri tajam dan Eugene terlempar ke belakang. Dia tahu tubuhnya lemah dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar. Jika tidak dia akan selesai. Tetapi dia hanya membutuhkan luka kecil, jika dia bisa mengeluarkan darah. Dia bisa meminumnya dan akhirnya mulai mendapatkan kekuatan karena sampai sekarang. Metode bertahan hidupnya adalah meminimalkan keberadaannya. Tetapi mengetahui bahwa itu gagal. Tidak ada alasan untuk ragu dan sekarang lebih dari siapapun. Dia sangat membutuhkan kekuatan. Eugene melompat ke arah monster. Saat dia menyerang dengan pedangnya tetapi terkejut bahwa bilahnya tidak. Bahkan menembus kulit keras makhluk itu, monster itu membalas dengan ekornya yang mematahkan pedangnya dan mengirimnya terbang. Makhluk itu kemudian menjatuhkan ekornya, meluncurkan anak kita ke udara. Eugene jatuh ke tanah, terluka parah dan menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Makhluk itu, seorang pengembara, adalah monster dari alam sihir, yang kadang membawa batu ajaib yang berharga, membuka mulutnya untuk memakannya. Eugene tahu bahwa batu itu adalah sumber kekuatan binatang itu, tetapi perbedaan ukuran terlalu besar. Dia menyadari bahwa dia telah menganggap remeh kesempatan kedua ini. Karena monster itu sangat kuat, bisa membunuhnya sebelum dia bisa memberikan kerusakan. Makhluk itu menyerang dengan semua kekuatan yang dimilikinya, menciptakan gelombang energi besar di rawa, menyelam bersama anak kita saat makhluk itu mulai memakannya. Tetapi Eugene memutuskan dia tidak bisa membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Dia selalu selamat dengan bersembunyi dan menahan napas. Tetapi kali ini, dia memilih untuk bertarung dengan semua kekuatan hanya untuk tetap hidup. Dia menggenggam mulut monster itu dengan tangan telanjangnya, tubuhnya mulai bersinar. Dia tahu jika dia tidak menang, tidak akan ada lagi kesempatan. Dia mendorong tangannya ke dalam mulut makhluk itu untuk merobek daging dan mendapatkan darah, mengetahui bahwa bertahan hidup tergantung pada darah orang lain.
Dan dengan usaha terakhir, dia mulai menyerap darah monster itu, menjadi kuat dan mengalahkannya pada saat yang sama. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh monster itu, dan mengambil batu mana, menghancurkannya saat pecah menjadi beberapa bagian. Dan ledakan besar terjadi di seluruh rawa saat tubuh monster itu mulai terbang ke sana kemari sementara rawa berubah menjadi merah. Yujin teringat janjinya untuk bertarung daripada melarikan diri seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Berdiri di air merah rawa adalah Yujin yang sepenuhnya berubah dengan penampilan baru. Dia menyatakan bahwa dia akan menaklukkan darah dan kemenangan. Sesaat kemudian Yujin berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Dia tahu bahwa dia hanya menginginkan darah dari makhluk seperti penguasa hutan, tetapi berpikir bahwa dia bahkan menyerap batu ajaib adalah hal lain dan mana dari batu yang hancur. Jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dia mendapatkan kemampuan baru untuk menutupi kulitnya dengan sisik hitam, yang mungkin membantunya untuk memblokir sinar matahari sehingga dia bisa bergerak di siang hari juga. Yujin menjelaskan bahwa dia pertama kali belajar tentang hutan penguasa ketika para tentara bayaran menangkapnya di kehidupan sebelumnya. Saat itu, rawa itu tidak besar jadi tidak ada yang tahu tentang keberadaan Raja Hutan. Tapi ketika wilayahnya meluas karena musim hujan dan banjir, monster itu menyerang para tentara bayaran dan memperlihatkan dirinya. Saat itu, dia telah meminum darah makhluk itu untuk melarikan diri dan mengalahkan beberapa tentara bayaran. Dan sejak saat itu, dia tahu bahwa dia harus meminum lebih banyak darah Raja Hutan untuk mendapatkan kekuatan penuhnya. Tapi meskipun dengan kekuatan baru ini, dia tahu dia masih belum cukup kuat untuk melawan kesatria suci Dir yang segera akan memburunya dan dia tahu bahwa dia harus menghindari pertarungan yang tidak bisa dia menangkan sampai dia yakin kesatria suci selalu menemukan dia kapanpun dia mau saat dia menginginkannya. Dan kemampuannya untuk menemukan monster atau undead tampak luar biasa. Jadi alih-alih hidup bersembunyi lagi, Yujin tahu bahwa dia harus membangun cukup kekuatan untuk melawan kesatria suci yang akan datang. Melihat matahari hampir terbit, dia memutuskan untuk kembali sebelum fajar. Namun, suara misterius menghentikannya, berterima kasih padanya karena telah mengalahkan Tuan Palsu. Dan meskipun semuanya dramatis dan monster itu tampak seperti raksasa, terungkap bahwa makhluk peri ini adalah makhluk kecil berwarna biru yang muncul dari air rawa. Makhluk itu berterima kasih padanya, kemudian berkata bahwa menyerang rumahnya dan menumpahkan darah di sana adalah salah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mirian yang agung, pelindung daerah itu, dan mengancam Yujin dengan kutukan. Dia bertanya-tanya apakah anak itu bahkan bisa mendengar dia memanggilnya vampir botak, karena merasakan kehadiran roh adalah untuk beberapa orang istimewa. Tapi peri itu terkejut ketika Yujin bertanya apa dirinya. Saat makhluk itu terkejut, Yujin mengulangi pertanyaannya. Makhluk kecil itu bertanya apakah dia mendengar semuanya dan dia mengonfirmasi bahwa dia mendengarnya. Dia memperkenalkan dirinya lagi sebagai Mirian, roh air yang telah diperbudak selama 15 tahun. Dia menjelaskan bahwa berkat dia, tempat itu akhirnya bisa disucikan dan menjadi danau lagi, dan untuk itu dia berterima kasih kepada anak kita lagi dan lagi, memanggilnya Tuan. Terus-menerus mengoceh tentang bagaimana dia melihat seorang kakek botak dimakan oleh buaya. Tapi saat dia mengira kakek itu sudah mati, seorang pria tampan muncul dengan ledakan. Tetapi sementara Mirian berbicara, Yujin memperhatikan salah satu dari 10 tato di tubuhnya mulai memudar dan bahkan peri itu bertanya-tanya mengapa tato itu menghilang. Dan apa itu? Apakah itu simbol seorang pejuang? Atau nama-nama orang yang dibunuh oleh vampir? Tetapi bocah itu memberitahunya bahwa dia tidak tahu apa itu tanda, dan bahwa itu selalu ada sejak dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Dia hanya fokus untuk bertahan hidup dengan tenang, mengetahui bahwa 10 tata ini terukir di tubuhnya sejak awal. Dia bertanya-tanya apakah tanda-tanda itu semacam segel dan jika salah satunya baru saja pecah. Tetapi bocah itu tidak terlalu peduli, memberitahu roh itu bahwa dia akan pergi sekarang. Dan dia seharusnya menjaga hutan dengan baik, tetapi Mirian mulai panik, karena sudah lama sejak dia berbicara dengan siapapun. Dan dia mengeluh bahwa membersihkan rawa akan memakan waktu. Dia menawarkan untuk memberinya air segar sebagai ucapan terima kasih, tetapi air yang dia hasilkan tidak terlihat bersih atau menarik. Saat dia mengeluarkannya sambil muntah, yang bisa menjijikan siapapun, termasuk kalian semua. Jadi meskipun dia mendesak, Yujin menyuruhnya pergi dan mengabaikan tawarannya karena peri itu sudah siap untuk berkemih. Segera untuk membuat air dalam jumlah besar beberapa hari kemudian, Yujin tiba di sebuah desa bernama Broadwind. Seorang pemuda tiba-tiba berlari masuk, berteriak bahwa monster bermata merah telah tiba, kepala desa, dan penduduk desa lainnya keluar dan terkejut melihat tumpukan besar hewan yang baru saja diburu di tanah. Seorang pemuda bertanya apa rencana monster itu karena itu bukan bulan purnama, dan monster hanya melakukan itu setiap setengah bulan. Kita tahu bahwa monster itu adalah Yujin, yang telah tinggal dekat desa selama lebih dari 10 tahun. Yujin melangkah keluar dari hutan, dan bertanya apakah dia bisa masuk ke desa. Pada awalnya semua orang takut pada mata merahnya. Tetapi karena dia selalu membawa makanan, hubungan aneh mereka telah bertahan selama 1 dekade. Yujin menjelaskan bahwa dia tinggal jauh karena dia sakit. Tetapi sekarang dia sudah lebih baik karena desa telah membantunya begitu banyak. Dia ingin membalas kebaikan mereka. Para penduduk desa bingung. Dia memberitahu mereka untuk memanggilnya jika ada yang terjadi, lalu dia melepas topengnya dan memperlihatkan wajahnya dengan senyuman. Kerumunan terdiam kaget melihat betapa tampannya dia.
Mereka bertanya-tanya apakah dia setengah elf atau bangsawan, bahkan kepala desa pun terkejut dengan penampilannya. Kembali di hutan, Miriam bertanya mengapa dia memberikan semua hewan buruan itu kepada penduduk desa. Dia tidak mengerti, karena peri percaya bahwa vampir hanya peduli pada darah dan kematian. Miriam mengeluh bahwa dia tidak membutuhkan manusia karena dia akan segera pergi. Eugene menjawab bahwa terkadang dia perlu peduli, karena jika dia tidak campur tangan, para tentara bayaran akan menyerang dan membunuh semua orang di desa. Dia menjelaskan bahwa para tentara bayaran itu datang untuk mengambil seorang anak tertentu dari desa dan akan membunuh semua saksi dan penduduk desa. Miriam bingung dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya, dan bagaimana dia tahu hal ini. Dia mengeluh bahwa dia masih tidak bisa membaca pikirannya meskipun sudah menghabiskan beberapa hari bersama. Dia kemudian bertanya apa hubungannya kepercayaan dengan para tentara bayaran. Tiba-tiba Eugene berhenti berjalan dan Miriam menabrak bahunya. Dia mengeluh lalu melihat ke depan dan melihat apa yang terjadi. Sekelompok tentara bayaran bersenjata berat muncul di jalan hutan. Mereka melihat Eugene berdiri sendirian dan mengira dia hanya seorang penduduk desa. Pemimpin mereka berkomentar bahwa pria itu terlihat lemah dan tidak bersenjata, dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya secara diam-diam. Seorang tentara bayaran maju dengan kapak untuk menyerang Eugene. Miriam berteriak ketakutan akan apa yang akan terjadi. Pria itu mengayunkan kapaknya tetapi Eugene jauh lebih cepat. Dengan tatapan dingin di matanya yang bersinar merah, dia bersiap untuk melawan. Seketika dia memotong tentara bayaran itu dengan sangat mudah sementara sisa kelompok terkejut. Eugene menjelaskan taktiknya kepada Miriam, mereka perlu membangun kepercayaan. Agar mereka tidak terlihat mencurigakan dengan senyuman. Dia mengonfirmasi bahwa dia akan membunuh semua tentara bayaran tepat di situ juga. Para tentara bayaran berteriak ketakutan saat mereka menyadari bahwa Eugene adalah seorang vampir. Salah satu dari mereka sejenak menemukan keberanian dan berteriak bahwa jika mereka menangkapnya hidup-hidup, gereja akan memberikan imbalan, tapi pikiran serakahnya segera sirna ketika Eugene menatapnya dengan mata merahnya. Si tentara bayaran itu terlempar mundur. Dan yang lainnya menyadari bahwa Eugene bukan orang biasa. Mereka terus menyerang. Dan salah satu dari mereka berteriak bahwa kepala vampir itu miliknya. Namun Eugene terlalu cepat dan menghindari setiap serangan. Seorang pria besar dengan gada raksasa menyerangnya sambil berteriak bahwa dia akan menghancurkan mereka semua dengan senjatanya. Pria itu terkejut ketika Eugene memblokir serangan itu hanya dengan satu tangan. Eugene berkata hari sudah menjelang malam dan malam adalah waktunya. Dia menggunakan cakar untuk menghabisi tentara bayaran itu dengan satu pukulan. Dia memanfaatkan kegelapan dan berkata bahwa malam adalah waktu terbaik untuk menumpahkan darah. Pemimpin kelompok itu berteriak agar anak buahnya berhenti menyerang secara membabi buta karena Eugene adalah monster. Tiba-tiba para penduduk desa datang dengan obor dan terkejut melihat pemandangan berdarah. Kepala desa melihat mayat-mayat itu dan bertanya kepada Eugene apakah dia yang menyebabkan ini. Eugene membantahnya dan berkata bahwa dia menemukan mayat-mayat itu. Dalam perjalanan pulang dari berburu, dia menunjuk dan mengklaim pelakunya adalah sekawanan serigala liar. Untuk kejutan semua orang, sekawanan serigala liar berdiri di dekatnya. Eugene menjelaskan bahwa dia telah membunuh beberapa serigala. Tetapi yang lainnya mungkin masih berkeliaran. Seorang penduduk desa mengonfirmasi bahwa ada bekas cakaran di tubuh tentara bayaran itu. Pria lain berteriak bahwa mereka semua diserang oleh serigala. Kepala desa meminta maaf kepada Eugene karena meragukannya. Dia menyarankan untuk menguburkan mayat-mayat itu di desa. Miriam menyebut Eugene pembohong dengan mengatakan bahwa serigala hanya muncul karena mereka mencium darah. Dan bahwa Eugene sendiri yang membuat bekas cakaran itu untuk menyembunyikan tindakannya. Peri itu bertanya-tanya mengapa dia sangat peduli dengan reputasinya. Di hadapan manusia, Eugene menemukan sebuah surat di saku salah satu tentara bayaran yang mati. Dia menyerahkannya kepada kepala desa dan memintanya untuk membacanya. Kepala desa mengenali segel Lord Tywin dan terkejut dengan isinya. Dia berteriak panik menyebut nama Peli dan bertanya apakah anak itu ada di desa. Ternyata seorang anak bernama Peli mungkin adalah anak haram dari Lord Tywin yang berkuasa, Eugene. Kemudian teringat momen terakhir pemimpin tentara bayaran itu. Pemimpin itu terkejut dengan kekuatan Eugene dan bertanya-tanya dari mana dia berasal tapi Eugene tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan sekuat tenaga, pemimpin itu berteriak kepada anak buahnya untuk bertarung. Sambil mengatakan bahwa Eugene hanyalah monster dengan dua lengan dan dua kaki. Tetapi pemimpin itu segera menyadari mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Dia memutuskan untuk menyerang Eugene sendiri, menerjang ke depan. Eugene bersiap untuk pertarungan dengan tatapan dingin. Dengan tekad, Eugene melancarkan pukulan kuat ke wajah pemimpin itu, mengirimkan pria itu terbang ke arah pohon. Eugene kemudian menendang tentara bayaran itu menjauh, mengakhiri pertarungan. Pemimpin itu memohon padanya untuk berhenti, mengatakan dia tidak bisa menahan lebih banyak kerusakan. Terbaring di tanah, dia bertanya apakah Eugene telah menunggu mereka. Para pria itu mengklaim mereka hanya memiliki urusan di desa dan tidak ingin masalah. Eugene menyatakan bahwa desa itu miliknya dan menuntut untuk tahu mengapa mereka benar-benar ada di sana. Dengan senyum sinis, Eugene bertanya apakah mereka berencana untuk membunuh seluruh desa. Tentara bayaran itu mengaku bahwa mereka disewa oleh Lord Anak Sahtiwan dan telah membawa banyak orang jika sesuatu berjalan salah. Eugene menyadari bahwa Satria Pirang yang memicu segalanya adalah Bertel Taiwan.
manajer umum tim pengejar vampir di kehidupan sebelumnya. Dia mengerti bahwa bertahu keserakahan para tentara bayaran akan menyebabkan pembantaian, yang merupakan bagaimana Eugene ditemukan oleh para satria suci sebelumnya. Sementara itu, tentara bayaran terus memohon, mengatakan dia tidak akan pernah datang jika dia tahu Eugene ada di sana. Eugene menyuruhnya untuk pergi, memperingatkannya untuk waspada terhadap serigala. Pria itu terkejut dan mulai berterima kasih padanya karena telah mengampuni nyawanya. Tetapi Eugene tidak memaafkannya dan membunuhnya dengan serangan fatal ke leher. Miriam bertanya mengapa dia membunuhnya. Eugene menjawab bahwa sejak identitas vampirnya telah terungkap, dia tidak bisa membiarkan pria itu hidup. Setelah mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan, saat itu sekawanan serigala muncul, tertarik oleh aroma darah. Sementara itu, kepala suku mengkonfirmasi bahwa para tentara bayaran datang untuk membawa Peli ke kastil. Mereka ingat bahwa ibu Peli telah meninggal dan dia telah hidup sendirian. Eugene menawarkan untuk membawa anak itu ke kastil dengan aman. Dia berkata bahwa sejak dia tinggal di hutan, Eugene menawarkan untuk mengantar bocah itu ke kastil dengan aman. Dia bilang karena dia tinggal di hutan, dia bisa mengawal bocah itu dan menjaga dia aman dari binatang buas. Kepala desa terkejut dan berkata dia tidak bisa meminta Eugene melakukan hal seperti itu. Tapi Eugene mengklaim bahwa seorang kesatria tidak bisa mengabaikan tugas ini. Miriam memanggilnya tidak tahu malu dan terdiam dengan tindakan beraninya. Para penduduk desa juga terkejut dan kepala desa gagap menyebut kata kesatria. Miriam terus panik tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dengan senyum Eugene berkata perkenalannya terlambat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kesatria Eugene dari keluarga Eugene dan untuk kejutan Miriam, para penduduk desa mempercayainya. Eugene menjelaskan kepada Miriam bahwa orang-orang di desa tidak pernah melihat bangsawan yang sebenarnya. Karena ini, mereka tidak akan tahu perbedaannya. Jika dia berpura-pura menjadi salah satunya, para penduduk desa kemudian menanyakan banyak pertanyaan tentang masa lalunya di hutan. Eugene hanya menjawab bahwa dia punya alasan untuk memutuskan kontak dengan orang-orang. Kepala desa berkata desa itu miskin dan tidak bisa membayar jasanya. Tapi Eugene berkata itu tidak masalah dan meminta untuk tinggal semalam. Keesokan harinya Eugene berdiri di dekat jendela dan menguji kemampuan barunya. Di bawah sinar matahari dengan mata merahnya, dia melihat tangannya berubah menjadi sisik hitam. Dia memperhatikan sisik itu menghalangi cahaya dengan baik, yang akan memudahkan perjalanan Miriam. Memanggilnya bodoh dan bertanya mengapa dia berbohong seperti itu. Eugene berkata itu tidak penting karena dia akan segera pergi dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Tapi peri itu bersikeras dan bertanya apa tujuan sebenarnya dari semua ini. Sebelum dia bisa menjawab, salah satu penduduk desa memberitahunya bahwa mereka sudah siap untuk pergi. Eugene menjelaskan bahwa gelar lebih dapat dipercaya daripada penjelasan panjang. Dan gelar mengurangi kebohongan yang perlu dia katakan dari 100 menjadi 10. Eugene tahu bahwa bangsawan sejati tidak akan terjebak dalam kebohongan cepat seperti itu. Karena ini, dia memutuskan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membuat kebohongan itu menjadi nyata. Kepala desa memberinya surat perkenalan dan memintanya untuk menjaga Peli, bocah muda itu. Peli memperkenalkan dirinya dan berkata senang bertemu dengannya. Dan jadi Eugene dan Peli meninggalkan desa. Mereka memulai perjalanan mereka ke kastil. Selama perjalanan mereka, Eugene dan Peli mengikuti jalan panjang melalui pegunungan. Ketika mereka melihat sebuah desa, Peli bertanya apakah itu desa Brahmi dan Eugene mengonfirmasi bahwa itu benar. Eugene bertanya apakah Peli tahu cara membaca. Peli berkata ibunya yang sudah meninggal mengajarinya. Dia menjelaskan bahwa pria yang dicintai ibunya mengajarinya cara membaca dan menulis. Miriam menyarankan agar Eugene meminta Peli untuk mengajarinya cara membaca juga. Peli terkejut ketika Eugene memintanya untuk mengajarinya membaca. Bertanya-tanya mengapa seorang satria tidak tahu cara. Eugene mengarang cerita tentang keluarganya yang kehilangan uang mereka sejak lama. Dia terus berpura-pura berjalan dengan ekspresi sedih di depan bocah itu. Karena dia tahu bahwa setelah dia mendapatkan kepercayaan Peli, itu akan menutupi semua kebohongannya. Miriam terkesan dengan penampilannya dan memujinya. Tapi dia memperingatkan bahwa jika dia berbohong terlalu banyak, orang-orang akan mulai curiga padanya. Mata Peli mulai bersinar dan Eugene menyadari bahwa bocah itu sepenuhnya percaya pada cerita itu. Peli meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Eugene di awal karena rumor. Dia mengakui bahwa semua orang di desa memanggil Eugene monster yang mempengaruhinya. Tapi mulai sekarang, Peli berkata dia akan percaya pada apa yang dia lihat. Bocah itu bahkan menawarkan untuk mengajarkan Eugene membaca kapanpun mereka punya waktu. Tiba-tiba Eugene membayangkan menggunakan sihirnya untuk menciptakan belati es dan menikam Peli. Di mata tanpa ampun, pemuda itu berteriak kesakitan dari serangan mendadak yang dibayangkan. Ini hanya tes imajinasi reaksi Peli. Sebenarnya, mereka diserang oleh sekelompok perampok di jalan. Peli sangat ketakutan dan tidak percaya mereka sedang dirampok. Pemimpin perampok tersenyum dan berkata wajah mereka yang ketakutan menghemat waktunya. Dia memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua yang berharga atau menghadapi konsekuensi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Eugene menyerang pemimpin dengan pedangnya. Dengan satu serangan, Eugene membunuh pemimpin bandit. Peli terkejut dan membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Salah satu bandit berteriak marah melihat saudaranya dibunuh tepat di depan matanya. Eugene memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan apa yang dimintanya dengan cepat dan efisien.
Bandit yang marah itu menyerang Yujin dengan kapak, tapi dia tidak ada tandingannya. Yujin memotongnya dengan pedangnya tanpa ampun. Dalam gerakan cepat, Yujin berputar dan membunuh bandit lainnya. Bandit terakhir memohon untuk hidupnya dan memohon agar tidak dibunuh. Tapi Yujin tidak memaafkannya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dengan gerakan cepat, dia menghabisi bandit terakhir tanpa ragu. Yujin kemudian melihat mayat-mayat itu dan berkata bahwa dia tidak mengerti manusia. Dia bertanya-tanya mengapa mereka selalu mencoba merampok dan menyakiti yang lebih lemah. Memegang tubuh bandit terakhir, dia bertanya apakah boleh menyakiti yang lemah. Akhirnya dia berbalik kepada Peli dan bertanya apakah dia akan mengerti hal-hal ini. Begitu dia belajar membaca, Peli terdiam dan benar-benar terkejut oleh pertanyaan Yujin. Yujin mengingatkannya bahwa dia telah berjanji untuk percaya pada apa yang dia lihat dengan tatapan serius. Yujin berjanji, dia tidak akan membiarkan setetes darah pun menyentuh Peli. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kota Brahmis dan mulai menjelajah. Mereka melihat seorang penjual yang menjual ramuan langka dari penjara bawah tanah utara seharga 20 koin. Di stan lain, seorang pelanggan mengeluh tentang harganya, mengatakan dia menemukannya lebih murah di tempat lain. Miriam terpesona oleh kota dan semua hal menarik di sana. Peli memperingatkan Yujin untuk berhati-hati karena para pedagang sangat kejam. Dia berkata bahwa kepala desa selalu bingung ketika mengunjungi kota. Yujin berkata dia butuh uang terlebih dahulu, baru dia bisa khawatir tentang itu. Dia meminta Peli untuk menunggu dan masuk ke toko kulit dan bulu. Dia menunjukkan kepada pemilik toko kulit serigala yang telah dia buru dan meminta perkiraan harga. Pemilik toko terkejut melihat itu adalah kulit serigala mengerikan, dan bahwa Yujin telah membawa dalam jumlah besar. Pria itu melihat Yujin dari atas ke bawah dengan curiga. Menilai dari pakaian tuanya, pemilik toko tersenyum licik. Memutuskan bahwa Yujin mudah untuk ditipu, dia menawarkan 18 koin perak. Dengan palsu mengklaim bahwa kulitnya rusak, Yujin langsung menatapnya dengan tajam. Mata merahnya bersinar terang dengan cepat. Dia menarik pemilik toko dengan kerahnya, membuatnya terkejut. Pemilik toko itu ketakutan melihat mata merah Yujin. Takut dia gagap mengatakan bahwa kulit serigala itu langka dan terbatas. Dia meminta Yujin untuk tenang dan membicarakan masalah ini. Dia tertawa canggung dan menaikkan tawaran menjadi 253 koin. Yujin hanya menatap dengan tatapan dingin yang menusuk, tidak mengatakan apa-apa. Pria itu mulai berkeringat dan menaikkan tawaran menjadi 25 koin. Pelit yang khawatir berteriak, 28 koin untuk mencoba membantu negosiasi. Tapi Yujin tetap diam. Pemilik toko itu bertanya-tanya berapa banyak lagi yang diinginkan Yujin. Akhirnya pria itu menawarkan 30 koin perak. Dan Yujin menerima tawaran itu. Malam itu, mereka mendirikan perkemahan dan Yujin mencoba membaca gulungan kuno. Dia mencatat bahwa Peli telah mengajarinya dasar-dasar, tapi dia masih jauh dari bisa membaca dengan baik. Tulisan itu terlihat seperti goresan dan dia merasa frustrasi. Miriam memuji pakaian barunya, mengatakan bahwa itu terlihat layak untuk uang yang dia habiskan. Dia terkejut pasar begitu dermawan di kunjungan pertama mereka. Peri itu mengeluh bahwa dia seharusnya menawar lebih banyak dan membeli pakaian sutra. Tapi Yujin bilang dia hanya butuh sesuatu untuk menghalangi sinar matahari. Miriam kemudian berkata bahwa vampir adalah bangsawan dari para bangsawan, dan seharusnya memiliki ambisi. Yujin bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak, dan dia bilang dia belajar di alam roh. Dia menyarankan Yujin untuk mempelajari sastra kuno. Tapi Yujin bilang dia tidak bisa membaca. Tiba-tiba Peli muncul dan memanggilnya, menarik Yujin dari pikirannya. Pemuda itu bertanya dengan senyum aneh, siapa Yujin berbicara? Yujin berpura-pura berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya apakah Peli baik-baik saja. Menyebutkan bahwa orang biasa tidak terbiasa melihat mayat. Seperti itu, Peli memberitahunya untuk tidak khawatir, mengatakan dia masih punya banyak energi. Dia tersenyum dan menawarkan untuk mengajari Yujin membaca sebanyak yang dia mau. Dia tersenyum dan menawarkan untuk mengajari Yujin membaca sebanyak yang dia mau. Karena mereka memiliki banyak kertas, jadi keduanya menghabiskan malam di sekitar api unggun. Dengan Peli mengajarkan Yujin, Yujin terkejut betapa cepatnya dia belajar. Dia bertanya apakah itu normal. Peli bilang dia luar biasa, karena biasanya butuh waktu 1 tahun untuk belajar setelah pelajaran. Yujin bertanya apakah Peli siap menjadi anak bangsawan. Pemuda itu bilang ibunya tidak pernah sepenuhnya menjelaskan dan itu belum sepenuhnya dipahami. Dia juga mengakui tidak mengharapkan Lord Tewen menyambutnya dengan mudah. Tiba-tiba, sekelompok kesatria mendekati perkemahan mereka di hutan. Pemimpin kelompok itu menyapa mereka dan bertanya apakah dia bisa mengajukan pertanyaan. Yujin berdiri tegak saat para pria bersenjata mendekat. Pemimpin itu mencatat bahwa mereka adalah kesatria sejati, berbeda dengan tentara bayaran sebelumnya. Yujin tahu bahwa berbohong sekarang akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia memutuskan untuk jujur tentang perjalanan mereka. Pemimpin kelompok itu kemudian bilang mereka juga menuju ke kastil, dan meminta untuk berkemah bersama mereka. Salah satu kesatria muda mengeluh tentang keputusan itu. Tetapi pemimpin memarahi dia. Pemimpin itu meminta maaf kepada Yujin, mengatakan bahwa pemuda itu baru dan tidak tahu cara bersosialisasi. Pemimpin itu memperkenalkan dirinya sebagai Park dan bertanya siapa Yujin. Yujin memperkenalkan dirinya sebagai Yan Yujin. Kesatria muda itu tertawa, tidak percaya bahwa Yujin adalah kesatria sejati. Dia bertanya apakah Yujin benar-benar seorang kesatria. Pemuda itu tertawa dan bilang dia tidak pernah mendengar tentang keluarga Yujin seumur hidupnya, dengan senyum jahat.
Dia menuduh Eugene sebagai penipu. Eugene sadar dia tidak bisa melanjutkan kebohongan itu lagi. Karena dia sudah bilang kepada peli bahwa dia seorang kesatria. Dia mengerti bahwa jika ini berlanjut, semuanya akan menjadi rumit. Dengan tatapan dingin, dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Karena jumlah mereka tidak banyak. Tiba-tiba, Park memukul Robin di bahu dan memanggilnya bodoh. Lalu dia melayangkan pukulan kuat tepat di wajah Robin. Di depan semua orang, pukulan itu begitu kuat sehingga Robin terbang ke belakang dan jatuh ke tanah dengan keras. Hart kemudian membungkuk dan meminta maaf atas ketidaksopanan anak buahnya. Eugene menyuruhnya melupakan permintaan maaf itu dan hanya mencari tempat untuk berkemah. Eugene tahu bahwa mulai sekarang, orang-orang sering meragukannya karena kebohongannya dan untuk menghindari masalah. Dia perlu menjadi kesatria yang sebenarnya secepat mungkin. Robin terbangun dengan bingung. Tidak mengerti mengapa Park menyerangnya. Dia bangkit dan bertanya-tanya mengapa Park memukul Eugene. Park menyebutnya bodoh dan berkata bahwa dia tidak memiliki kehendak untuk hidup. Dia memarahinya dan berkata Robin seharusnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Park menjelaskan bahwa Robin tidak bisa menilai dari penampilan dan tidak melihat apa yang ada di depan matanya. Dengan tatapan serius, Park bertanya apakah Robin tahu berapa harga jubah yang dipakai Eugene. Ternyata jubah Eugene adalah kelas tinggi. Diperkuat dengan kulit liontrop langka. Park berkata yang termurah harganya lebih dari 10 koin plat. Yang 3 kali gaji Robin. Dia menambahkan bahwa fakta Eugene bisa membaca. Berarti dia bukan orang biasa. Park menjelaskan bahwa Eugene hampir menggambar pedangnya. Dan mereka semua akan terbunuh. Robin terkejut dan bertanya bagaimana Park tahu itu begitu cepat. Pemimpin mengungkapkan bahwa dia melihat Eugene bersiap untuk menyerang, memasukkan tangannya ke dalam jubah untuk menggambar pedangnya. Park berkata jika dia 1 detik lebih lambat, kepala Raven akan terpenggal. Park kemudian berkata Robin tidak tahu betapa mengerikannya seorang kesatria sejati. Bisa menjadi, dia menjelaskan bahwa seorang kesatria berlatih dengan pedang kayu sejak lahir. Mereka memasuki dungeon berbahaya dan membunuh monster tanpa rasa takut. Hanya mereka yang menumpahkan banyak darah. Dan diperhatikan oleh bangsawan yang akhirnya diangkat menjadi kesatria dalam sebuah upacara megah. Park berkata menyamar sebagai kesatria adalah kejahatan serius dan itu adalah masalah. Karena seseorang yang mengaku sebagai kesatria pada usia 20 harus memiliki keterampilan yang cukup. Robin bertanya apakah itu berarti Eugene lebih kuat dari pemimpin skuad. Dia juga menyebutkan bahwa dia mendengar dungeon yang baru ditemukan mungkin akan dibuka segera. Eugene mendengar seluruh percakapan dan menyadari bahwa gelar kesatria membawa banyak bobot. Dia juga merasa aneh bahwa keluarga Taiwan menyewa tentara bayaran alih-alih menggunakan tentara mereka sendiri. Tiba-tiba Peli melihat Eugene berjalan menuju para kesatria. Dengan senyuman, Eugene mendekati Park dan berkata dia mendengar mereka akan pergi ke kastil. Dia mengusulkan agar mereka bepergian bersama karena mereka menuju tempat yang sama. Robin terpesona oleh ketampanan Eugene dan Park benar-benar bingung dengan tawaran itu. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di desa Martella. Di negara Taiwan, Eugene merasa lega bahwa para kesatria mempercayai ceritanya, tapi dia tahu masalah sebenarnya baru akan dimulai. Miriam muncul dan berkata dia mengawasi para kesatria saat Eugene bertanya. Dia menemukan bahwa kesehatan Lord Taiwan sangat buruk, dia bisa mati kapan saja. Dia juga mengetahui bahwa sebuah dungeon baru telah ditemukan. Tetapi keluarga itu tidak memiliki uang untuk menjelajahinya. Eugene jadi berpikir tentang ide dungeon baru yang dibuka di daerah itu. Miriam kemudian bertanya apa yang akan terjadi pada Peli jika Lord Taiwan meninggal. Dia khawatir Peli akan menjadi yatim piatu lagi. Tetapi Eugene berkata itu bukan masalahnya. Peri itu mulai menangis karena takut Peli akan dibunuh oleh saudara tirinya tanpa alasan. Eugene menyadari bahwa Lord Taiwan kemungkinan telah memanggil Peli untuk melihatnya sekali lagi. Dengan itu, dia mengerti bahwa masa depan mereka berdua, baik dia maupun Peli, akan segera berubah. Entah bagaimana setelah lebih banyak perjalanan, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Di depan mereka berdiri kastil mawar yang besar dan mengesankan, rumah Lord Taiwan. Saat mereka memasuki kastil, mereka terkesan dengan ukuran megah tempat itu. Miriam menjadi bersemangat dan berkata Eugene perlu naik pangkat dan tinggal di kastil seperti ini, tetapi dia menyuruhnya untuk diam dan fokus karena mereka memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tiba-tiba seorang penjaga menghentikan mereka dan menanyakan urusan mereka di kastil. Park memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dari guild dan bertanya siapa penjaga itu. Kemudian seorang pria pirang memperkenalkan dirinya sebagai Cameron, pahlawan Taiwan. Dia bertanya kepada Park apakah barangnya ada di kereta, dan Park mengonfirmasi bahwa itu ada. Cameron kemudian melihat Eugene yang berdiri di sana dan bertanya mengapa dia tidak bergerak. Eugene memperkenalkan dirinya sebagai kesatria Yan Eugene, yang mengejutkan Cameron. Sebelum Eugene bisa memperkenalkan Peli, saudaranya Bertel tiba-tiba muncul. Eugene mengenali suara yang familiar dan mengingat masa lalunya yang menyakitkan. Bertel mendekat dengan sikap superior dan lambang mawar di dadanya, berkata bahwa itu adalah tugasnya sebagai pelindung kastil. Eugene tidak bisa melupakan suara pria yang telah menyiksanya begitu banyak. Dia teringat bagaimana Bertel dan Dirk tanpa henti mengejarnya setelah dia ditemukan bersembunyi di hutan. Eugene menatap malam Bertel dengan kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Bertel adalah putra kedua dari keluarga Taiwan dan seorang kesatria keturunan bangsawan.
Cameron bertanya kepada saudaranya apa yang dilakukannya di sana dan Bertel menjawab dengan sarkasme, mengatakan bahwa dia tahu persis apa yang dimaksud Cameron. Eugene memotong argumen mereka, dan ikut serta dalam percakapan saudara-saudara itu. Dia menyerahkan surat dari kepala desa, dan berkata bahwa dia datang atas perintah kepala desa. Bertel terkejut mendengar nama desa itu, dan mengambil surat itu dengan rasa ingin tahu. Dia melihat Eugene dengan curiga dari kepala hingga kaki. Cameron merampas surat dari tangan saudaranya untuk membacanya. Cameron mengenali nama kepala desa. Tetapi Bertel tetap curiga setelah membaca surat itu. Cameron terkejut dengan berita kematian para tentara bayaran. Dia menyadari bahwa anak yang berdiri di samping Eugene adalah anak haram ayahnya. Peli dengan malu-malu memperkenalkan dirinya dan Cameron menyambutnya dengan senyuman mengejek. Bertel kemudian berkata bahwa mereka menunggu Peli dan bahwa ayahnya ingin menemuinya. Dengan senyuman palsu, dia memerintahkan para penjaga untuk membawa anak itu untuk dicuci dan berpakaian. Peli dibawa pergi oleh para penjaga sementara Bertel mengawasinya dengan kebencian. Eugene memotong proses itu dan berkata bahwa dia ingin membahas hadiahnya terlebih dahulu. Dia meminta pertemuan dengan Lord Tywin. Tetapi Bertel langsung menolak permintaan itu dengan tatapan penuh kebencian. Bertel berkata itu tidak mungkin dan bahwa Eugene tidak bisa menemui ayahnya. Dia menjelaskan bahwa kondisi ayahnya kritis dan menawarkan untuk membayar Eugene dengan emas agar pergi. Namun Eugene tidak mundur, mengatakan bahwa dia sudah melalui banyak kesulitan untuk membawa Peli. Bertel kemudian mengancam dia dan memberitahunya untuk tidak membuatnya mengulang kata-katanya. Cameron ikut campur dan bertanya apa masalahnya dengan pertemuan cepat. Tetapi Bertel bersikeras bahwa ayahnya hampir tidak bisa terjaga dan tidak bisa menerima orang asing. Kedua saudara itu mulai bertengkar dan saling menghina di depan semua orang. Bertel menatap marah kepada saudaranya dan memberitahunya untuk tidak memutarbalikkan kata-katanya. Cameron meminta maaf kepada Eugene atas adegan itu, dan untuk sikap saudaranya dengan senyuman palsu. Dia mengucapkan selamat tinggal dan memberitahu Eugene untuk pulang dengan selamat. Cameron kemudian mendekati Peli dan menawarkan untuk membimbingnya melalui kastil sebagai saudara barunya. Melihat ini, Eugene menyadari bahwa Bertel benar-benar tidak akan membiarkannya bertemu Tuan. Tiba-tiba suara dalam menginterupsi percakapan memanggil putra kedua Taiwan. Seorang pria berambut merah kuat muncul membawa dua pria di atas bahunya. Dia melemparkan pria-pria itu ke tanah sambil tersenyum, dan berkata dia menangkap mereka merampok penduduk desa setempat. Dia menyarankan agar salah satu dari mereka dihukum. Sebagai contoh, Bertel merasa kesal karena pria-pria ini hanyalah tentara bayaran sementara untuk penjara bawah tanah. Pria berambut merah menyarankan mereka berbicara di dalam untuk menghindari pengawasan. Part mengenali pria itu dan bertanya-tanya apakah dia adalah Sir Galfred yang terkenal. Eugene menjadi penasaran dan bertanya kepada Part apakah dia mengenalnya. Tentara bayaran itu menjelaskan bahwa Galfred menempati posisi ketiga dalam turnamen besar yang diselenggarakan oleh keluarga Evergrow. Selain itu, dia adalah seorang satria yang sangat menjanjikan. Dengan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa pada hari turnamen, dia telah mengalahkan lebih dari 1.000 pesaing sendirian. Part bertanya-tanya, mengapa pria sekuat itu datang ke daerah ini? Dia curiga alasannya adalah penjara bawah tanah baru yang telah ditemukan. Karena menaklukkan penjara bawah tanah pertama membawa ketenaran besar dan merupakan tugas yang berbahaya. Part berpikir Galfred mungkin ingin menggunakan penjara bawah tanah ini untuk diangkat menjadi satria oleh keluarga yang lebih besar. Eugene kemudian berbalik kepada Part dan bertanya apakah kontraknya berakhir hari ini. Dengan senyuman, Eugene menawarkan pemimpin tentara bayaran itu pekerjaan baru. Bertel mengerti bahwa saudaranya Cameron ingin membersihkan penjara bawah tanah untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang di kantornya. Cameron berpikir tentang apa yang harus dilakukan karena dia tidak bisa sembarangan merekrut orang. Tiba-tiba salah satu pelayannya memberitahunya bahwa Sir Eugene meminta untuk menemuinya. Cameron ingat bahwa dia adalah satria yang membawa Peli dan memberitahu pelayan untuk membiarkan pemuda itu masuk. Eugene memasuki kantor dan Cameron menyambutnya secara formal. Cameron berkata Eugene bisa tenang karena Peli aman dan akan dia diberi penghargaan lebih lagi. Dia berterima kasih kepada Eugene karena telah memberinya surat. Di depan saudaranya, Cameron senang karena berkat itu dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Eugene bilang dia hanya ada urusan dengan Tuan dan tidak mengharapkan orang ketiga terlibat. Cameron kemudian terkejut dan mulai mengerti niat Eugene. Dia bertanya apakah Eugene ingin bertemu ayahnya. Tetapi Eugene bilang dia punya proposal sebagai gantinya. Eugene minta untuk dimasukkan ke dalam tim penaklukan dungeon. Eugene menahan tawa saat Cameron menatapnya serius. Tiba-tiba, Cameron meledak, tertawa dengan proposal Eugene yang tak terduga. Dia merasa itu sangat lucu, dan bertanya dengan senyum apakah Eugene benar-benar seorang satria. Dengan tatapan mengejek dia mengulangi pertanyaannya, meragukan kemampuan Eugene. Cameron bilang dia mendengar tentang 5 bandit, dan bertanya apakah Eugene hanya ingin reputasi. Tetapi Eugene menjawab bahwa baginya, proposal itu tidak merugikan. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia ingin 100 koin perak dan setengah dari harta dungeon. Cameron bingung karena tawaran itu jauh di bawah harga pasar saat ini. Dengan senyum, Eugene bilang bahwa Cameron lah yang terburu-buru, bukan dia. Cameron bertanya kepada Eugene apa yang dia inginkan, dan Eugene mengulangi tawarannya sebelumnya, 100 koin perak dan setengah dari jarahan dungeon. Cameron merasa proposal itu mencurigakan murah.
Dia berpikir bahwa para satria sangat menghargai kehormatan dan karena Eugene tidak memiliki dukungan dan tidak ingin banyak uang, kemuliaan pasti segalanya bagi seorang satria sepertinya. Cameron juga memikirkan semua yang dia dengar tentang Eugene. Eugene kemudian berkata dengan senyum bahwa Cameron lah yang terburu-buru. Bukan dia. Cameron terkejut dengan pernyataan berani Eugene, tetapi segera setelah itu, dia tersenyum dan menyadari bahwa pemuda itu cukup cerdas karena dia tahu persis apa yang harus dikatakan. Dan bukan sembarang satria. Jadi Cameron menerima kesepakatan itu, karena tidak ada alasan untuk menolak tawaran yang begitu bagus. Cameron mengulurkan tangannya untuk menutup kesepakatan dengan Eugene. Eugene berpikir bahwa batu ajaib sulit untuk dimurnikan, tetapi bagian monster laku keras. Dia kemudian bilang dia bisa memperkenalkan Eugene ke sebuah guild dan bahwa Eugene harus meminta bagian monster, yang akan memberi Lord Cameron alasan untuk menolak kesepakatan itu. Bertel kemudian mengeluh kepada Galfred bahwa dungeon bukanlah taman bermain untuk anak-anak. Dia menjelaskan bahwa di dalam satu kesalahan bisa berakibat fatal. Dan itu adalah bunuh atau dibunuh untuk alasan itu. Dia tidak akan menerima seorang amatir dalam kelompok, terutama yang dipilih oleh saudaranya. Lebih jauh lagi, Bertel tahu bahwa Cameron tidak memiliki koneksi dengan bangsawan lokal. Bertel bilang kepada Galfred untuk berbicara langsung dengan Eugene jika dia punya masalah. Kemudian Bertel mendekat dan berkata bahwa dia hanya sedang berbicara. Dengan kesatria baru, Bertel memperkenalkan Eugene. Yang Eugene dan tentara bayarannya kepada kelompok, Bertel terkejut melihat bahwa orang dari sebelumnya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Dengan senyum mengejek, Bertel berkata mereka tidak bisa menerima orang asing tanpa keterampilan. Tetapi Cameron memotongnya dan berkata dia setidaknya bisa mengonfirmasi kemampuan Eugene. Cameron menjelaskan bahwa dia mendengar dari saudaranya yang baru tentang para bandit di perbatasan dan bahwa Eugene telah membunuh mereka semua dengan satu belati dalam perjalanannya ke sini. Tiba-tiba Bertel melemparkan belati ke arah Eugene untuk mengujinya. Dengan gerakan cepat, Eugene berhasil menghindarinya dan belati menancap ke dinding tepat di belakangnya, hampir mengenai wajahnya. Galfred kemudian tersenyum dan mendekati Eugene untuk memprovokasinya. Dia meminta maaf atas ketidaksopanannya sebelumnya dan mendekat. Dengan tatapan menantang, kesatria itu berkata, Eugene terlihat seperti seorang tuan muda dengan kulitnya yang pucat dan tidak bercacat, dan tersenyum. Dia kemudian menantang Eugene untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan, jadi keduanya bersiap untuk duel. Di halaman kastil di depan semua orang, berita menyebar. Dan semua orang bersemangat untuk melihat duel Sir Galfred. Kerumunan bertanya-tanya apakah dia bahkan manusia. Mengatakan dia merobek monster dengan tangan kosongnya, semua orang ingin tahu apa yang bisa dilakukan pemenang tempat ketiga. Turnamen itu bahkan tanpa mengetahui siapa lawannya. Mereka sudah merasa kasihan pada Eugene, tetapi Eugene tidak khawatir dan bersiap untuk bertarung. Dengan tatapan percaya diri, Galfred menghunuskan pedangnya dengan senyuman dan bersiap untuk duel. Eugene menatapnya kembali dengan ekspresi tenang. Dia berbalik dan bersiap untuk duel yang akan segera dimulai. Tiba-tiba Eugene menjatuhkan pedangnya ke tanah yang membuat Galfred terkejut. Seorang pria kemudian mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa pertarungan sudah siap dimulai. Lalu seorang penjaga membunyikan lonceng raksasa dan duel akhirnya dimulai. Eugene kemudian menyerang dengan kecepatan penuh ke arah lawannya. Segera setelah itu keduanya bersilang. Pedang mereka dan percikan api terbang kemana-mana. Suara logam yang bertabrakan bergema di seluruh halaman kastil. Pertarungan berlanjut. Dengan keduanya bergerak cepat di sekitar area pertarungan, Galfred tersenyum dan mengundang Eugene untuk bertarung lebih keras dengan isyarat tangan dengan serangkaian serangan. Eugene didorong mundur oleh kekuatan serangan. Rabin menjadi bersemangat dan bertanya apakah Eugene menang. Tetapi bagian dengan senyum di wajahnya menyadari bahwa gaya bertarung Eugene lebih kasar dari yang diharapkan dan tidak memiliki pola. Itulah sebabnya dia menganggap gaya Eugene liar dan sama sekali tidak terduga. Eugene kemudian menyadari apa niat sebenarnya dari lawannya. Dengan senyuman, Galfred menuduhnya berbohong tentang menjadi seorang satria sejati. Galfred tersenyum lebar dan berkata Eugene tidak pernah dilatih dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Eugene menjawab bahwa kepandaian pedang bukanlah segalanya bagi seorang satria sejati. Dia kemudian menyerang dengan segenap kekuatan sambil berkata lawannya terlalu banyak bicara selama pertarungan. Tetapi sang satria hanya tersenyum dan menantangnya untuk mengalahkannya agar dia bisa diam. Jadi keduanya terus bertarung, saling bertukar serangan yang kuat. Galfred menggunakan kekuatan dan berhasil mendorong Eugene. Eugene terkejut dan berjuang untuk tetap berdiri melawan serangan. Meskipun begitu dia tidak menyerah dan memblokir bilah. Dengan tatapan penuh tekad, dampak dari pedang sangat kuat, sehingga menciptakan gelombang kejut besar di halaman. Bertel bertanya-tanya apakah Eugene telah pingsan karena serangan itu, namun Eugene masih berdiri di tengah semua debu dan kehancuran. Tiba-tiba Eugene teringat sesuatu dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Segera setelah itu, energi gelap dan misterius mulai keluar dari tubuh Eugene. Dengan kekuatan baru ini, dia melesat maju dan menyerang Galfred. Dengan semua yang dia punya, sang kesatria berhasil memblokir. Tapi dia menyadari bahwa Eugene lebih cepat dan lebih kuat. Dia terkesan karena Eugene belajar sangat cepat dalam pertarungan. Sekarang Eugene bisa menghindari serangannya dengan jauh lebih mudah. Galfred semakin bersemangat dan pertarungan semakin intens. Keduanya terus bertukar pukulan kuat di tengah arena kastil. Pertukaran pukulan begitu cepat hingga orang-orang hampir tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Pertarungan berlanjut dengan uji kekuatan mentah untuk melihat siapa yang lebih kuat.
Dengan senyum di wajah mereka, keduanya saling menatap dalam perebutan kekuatan. Tanpa pedang, pertarungan kini menjadi tangan kosong. Dan kekuatan kasar akan menentukan segalanya. Galfred terkejut karena Eugene lebih kecil, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Eugene mengakui bahwa kekuatan kasar lawannya lebih besar darinya, tapi dia tidak menyerah dan bersiap menggunakan taktik berbeda. Dia tahu bahwa Galfred memiliki keunggulan dalam pengalaman. Jadi Eugene melancarkan serangan. Eugene kemudian terkejut dengan sikap bertarung lawannya. Dengan gerakan cepat, sang kesatria melempar Eugene keras ke tanah halaman. Galfred tersenyum melihat Eugene jatuh ke tanah. Dampaknya begitu kuat hingga lantai batu retak. Kemudian Galfred bergerak untuk menyelesaikan pertarungan, tapi Eugene berhasil membelah diri di detik terakhir dan memblokir serangan. Jadi keduanya terus bertarung dengan pertukaran intens dalam pertarungan tangan kosong. Galfred menyadari bahwa gerakan Eugene tidak tepat atau terlatih, tapi dia memiliki insting bertahan hidup dan belajar sangat cepat dalam pertempuran. Tiba-tiba sang kesatria mengakui bahwa dia kalah dalam kontes mereka. Dengan satu pukulan terakhir, Eugene melancarkan serangan kuat ke Galfred. Sang kesatria terlempar oleh kekuatan serangan yang menentukan. Dia terbang dan menghantam keras ke dinding kastil, mengakhiri pertarungan. Dengan Galfred kalah, duel akhirnya berakhir. Pengumuman menyatakan bahwa pemenang utama duel adalah Eugene dan malam itu, Eugene dinyatakan sebagai pemenang pertarungan di kastil. Kerumunan bersorak dan semua terkejut dengan kekuatan Eugene. Robin merayakan dan berteriak bahwa Eugene adalah kesatria baru mereka. Terjatuh di tanah, Galfred tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Dia masih terkejut dan melihat ke langit, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kesatria itu tidak mengerti bagaimana dia bisa kalah dari orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba dia bangkit dan dengan mata merah menyala, dia menyerang maju. Eugene berbalik dan bersiap untuk ronde kedua. Tapi Galfred hanya tersenyum dan mengangkat tangan Eugene dalam isyarat kemenangan, mengejutkan semua orang. Dia meminta tepuk tangan untuk sang pemenang. Malam itu pun mulai meneriakkan nama Eugene, dan kerumunan mengikuti. Bertel sangat marah dan tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian, sebuah jamuan disajikan untuk Eugene di kamarnya. Eugene merasa canggung karena dia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Pelayan berkata dia mendapat perintah dari kamar untuk mengurus makanannya. Pelayan wanita juga bertanya apakah pencahayaannya baik, karena dia mendengar tentang kulit sensitifnya. Miriam mulai tertawa dan bertanya-tanya apakah Eugene akan sakit perut dari semua makanan itu. Tapi Eugene menerima kebaikan itu, dan mengusir semua pelayan keluar dari ruangan dengan mata merahnya yang menyala. Dia bilang dia lebih suka sendirian setelah hari itu. Cara orang-orang melihatnya berubah total. Cameron muncul dan menyapanya, bertanya apakah dia tidur nyenyak semalam. Cameron menyadari Eugene telah menolak semua keuntungan tambahan dan Eugene terdiam. Tiba-tiba Raven muncul dan menyapanya dengan sangat rendah. Galfred juga muncul dan mendekat ke Eugene, memanggilnya teman dan rekan. Kesatria itu bertanya apakah Eugene tidur nyenyak. Karena wajahnya masih sakit dari duel kemarin, dia menunjukkan wajahnya yang memar. Dan Eugene bertanya-tanya apakah dia ingin dipukuli lagi. Galfred mengundangnya untuk berlatih dan kamera. Sangat bersemangat untuk menonton pertarungan. Eugene menyadari kesatria itu. Tidak peduli apakah dia bangsawan atau bukan. Meskipun begitu, Eugene masih belum terbiasa dikelilingi oleh begitu banyak orang. Tiba-tiba, Peli muncul dan memanggil Eugene dengan senyuman. Pemuda itu bertanya apakah Eugene baik-baik saja. Semua orang menatap Peli dengan penasaran. Sementara di sebuah ruangan gelap, seseorang memohon kepada Tuhannya untuk hidupnya, tetapi teriakan mereka sia-sia. Mereka dibunuh tanpa ampun. Pria itu kemudian berkata, semua ini tidak akan terjadi jika dia hanya melakukan pekerjaannya. Bertel kemudian muncul dan berkata bahwa kesatria bermata merah tidak akan datang. Dan karena itu, seluruh rencananya gagal dan segalanya berjalan salah. Pria itu memohon pengampunan dan Bertel mengeluh tentang para tentara bayaran yang dikalahkan dalam kemarahan. Bertel bertanya kepada pria itu apakah matanya hanya untuk dekorasi dan menyerangnya dengan segenap tenaga. Bertel menyebut pria itu tidak berguna dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia menyusupkan belati ke mata pria itu, membunuhnya tanpa ampun. Para pelayan lainnya ketakutan melihat adegan itu dan bergetar karena ketakutan. Bertel bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah, karena dia tahu dia tidak bisa begitu saja membunuh seseorang yang sudah berada di dalam kastil. Tetapi segera setelah itu, dia mendapatkan ide cerdik untuk menyingkirkan Eugene. Dia memutuskan itu satu-satunya cara. Dan itu akan menjadi eliminasi yang bersih. Sementara, Peli berada di kamarnya, terbaring di tempat tidur, dalam pikirannya yang dalam. Eugene kemudian tiba dan berkata Bertel mengirimnya ke penjara untuk menemui akhir hidupnya. Peli mengonfirmasi, mengatakan bahwa dia juga dikirim ke penjara untuk menemui akhir hidupnya. Eugene kemudian mengingatkannya tentang para tentara bayaran yang diserang oleh serigala, mencatat bahwa mereka tidak pernah ingin Peli sampai ke kastil hidup-hidup sejak awal. Tetapi Eugene mengatakan ada cara baginya untuk selamat dari semua ini. Dia menawarkan Peli kesempatan untuk menjadi vasalnya dan bergabung dengannya. Eugene menjelaskan bahwa Peli sudah berusia 16 dan bisa memilih jalannya sendiri. Dia bisa tetap bersembunyi dan menunggu kematiannya, atau bertarung dengan segenap kekuatannya pada hari penjara dibuka. Tidak ada yang tahu monster jenis apa yang akan muncul. Galdraith menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk maju sejauh mungkin dan mundur jika monster kuat muncul.
Dia kemudian mengirim pengintai untuk mencari pintu masuk penjara di hutan. Salah satu pengangkut berencana untuk berpura-pura terluka. Jadi dia tidak perlu bertarung di garis depan. Dia bilang jika situasinya berbahaya, mereka bisa saja lari dan menyelamatkan diri. Tiba-tiba Bertel muncul dan si porter terkejut dengan kehadirannya. Sang kesatria bertanya di mana Peli dan pria itu gagap. Tidak tahu harus berkata apa. Salah satu pria menunjuk dan Bertel bingung dengan apa yang dilihatnya. Peli sedang memberikan camilan kepada Eugene, memberitahunya untuk kembali dengan selamat. Bertel marah saat melihat ini dan dengan marah mendekati keduanya, dia berteriak memanggil Peli dan menemukannya berdiri di samping Eugene dengan tatapan penuh kebencian. Dia bertanya apakah pemuda itu sudah lupa apa yang dikatakan. Sang kesatria memerintahkannya untuk mengambil tasnya dan kembali ke posisinya. Segera Bertel semakin kesal saat Peli mengabaikannya dan tetap di tempatnya, dan begitu. Eugene dan sang kesatria saling menatap dengan penuh tantangan. Bertel kemudian menangkap Peli dan berteriak memintanya untuk kembali ke posnya, tetapi Eugene menangkap tangan Bertel dan memberitahunya untuk melepaskan anak itu. Bertel terkejut dan tidak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya dari Eugene. Eugene kemudian bertanya apakah Bertel sudah kehilangan akal mengirim seorang anak masuk ke dalam penjara. Bertel menyebutnya kasar dan berkata dia hanya ingin membuat saudaranya lebih kuat. Dengan marah, dia berkata Eugene tidak berhak mengontrol anak itu. Tetapi Eugene menjawab bahwa Bertel lah yang tidak tahu tempatnya dengan tatapan serius. Eugene mengungkapkan bahwa Peli telah menjadi vasalnya kemarin. Bertel terkejut dengan berita itu dan Eugene berkata semua orang di sana adalah saksi. Eugene kemudian berkata ikatan mereka lebih kuat dari darah dan mengancam siapapun yang menyentuh Peli. Eugene kemudian menghadapi Bertel dan mengundangnya untuk bertarung jika dia ingin pemanasan. Sang kesatria sangat marah dan berteriak, menanyakan siapa yang memberi izin kepada Eugene untuk melakukan itu. Dia juga berkata bahwa menerima anak haram dari keluarga lain akan menghalangi masa depan Eugene. Sementara itu para prajurit berkomentar bahwa duel antara dua pemimpin itu luar biasa. Salah satu dari mereka bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi sekuat itu dan yang lainnya bercanda tentangnya. Tiba-tiba Cameron muncul dan bilang dia juga akan mempercayai adik laki-lakinya kepada Eugene. Dia menjelaskan bahwa Peli sudah dewasa dan bisa memilih jalannya sendiri dalam hidup. Eugene kemudian berpikir bahwa Peli adalah mangsa, dan bahwa bertahan hidup tidaklah mudah bagi yang lemah. Itulah sebabnya jika kamu tidak bisa menjadi kuat, satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan kelompok. Cameron kemudian mengundang Eugene ke kantornya dan bertanya apakah dia tahu cara membaca. Sementara itu, seorang pengintai melaporkan bahwa tidak ada monster di dekatnya dan area tersebut aman. Galfred kemudian berkata mereka bisa membuka dungeon sekarang dan Eugene setuju dengan ide itu. Maka pintu dungeon yang besar akhirnya mulai terbuka untuk kelompok itu. Sang kesatria kemudian melihat ke belakang dan memberitahu semua orang untuk bertahan hidup sendiri. Para prajurit bersiap dengan senjata dan armor mereka untuk memasuki dungeon. Dengan Eugene dan Galfred di depan, kelompok itu akhirnya maju ke dalam kegelapan. Cameron mengucapkan selamat tinggal dan bilang dia akan bertemu mereka dalam 4 hari. Sementara Peli mendoakan mereka semoga beruntung, pintu itu kemudian tertutup. Dan sebuah suara berharap agar para dewa melindungi mereka semua di dalam. Di dalam dungeon, jalan yang gelap dan berliku menunggu mereka. Segera, gelombang goblin menyerang kelompok itu. Galfred dan Eugene bertarung dengan keras, memberikan segalanya untuk melindungi rekan-rekan mereka. Seorang prajurit merasa lega masih hidup, tetapi Galfred menggeram padanya. Sang kesatria mengeluh bahwa mereka bahkan tidak bisa menjaga formasi pertempuran. Dia memerintahkan semua orang untuk tetap di posisi mereka dan terus bertarung. Para pemanah melepaskan panah ke arah langit-langit gua. Tetapi Goblin terus menyerang dan bahaya semakin cepat mendekat. Horde Goblin yang tak henti-hentinya terus menekan kelompok itu. Sang Porter tiba-tiba menyadari bahwa mendaftar untuk dungeon adalah kesalahan besar. Takut, dia memutuskan harus pergi dan berlari secepat mungkin. Tetapi saat dia mencoba melarikan diri, dia berlari ke lebih banyak Goblin dalam kegelapan. Tepat saat monster itu hendak menyerangnya, sebuah pedang menyelamatkannya di saat terakhir. Eugene memanggilnya bodoh dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir tidak akan ada monster di dalam dungeon. Galfred dengan tegas memberitahu Porter bahwa yang teraman sekarang adalah tetap bersama. Dia berteriak untuk semua orang untuk mengangkat pedang mereka dan bertahan. Para prajurit bertarung dengan berani. Tetapi gerombolan Goblin tampak tak berujung. Galfred menilai keadaan kelompok itu sangat memalukan dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menang. Tiba-tiba seorang prajurit memperingatkan bahwa monster menyerang lagi untuk memperburuk keadaan. Prajurit lain berteriak bahwa lebih banyak makhluk datang dari belakang. Eugene menawarkan untuk menutupi sisi belakang dan menerjang kembali ke dalam kegelapan. Galfred berteriak agar Eugene menunggu, memperingatkan bahwa itu terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Tetapi Eugene mengabaikan peringatan itu dan menghilang ke dalam dungeon sendirian. Sang kesatria terkejut dan bingung dengan seberapa cepat itu terjadi. Eugene bergerak terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas, membunuh para monster. Dalam sekejap kecepatan, dia dengan mudah menghancurkan kepala Goblin. Galfred kemudian berteriak agar sebagian mengikuti dan memberikan dukungan untuk Eugene. Sang kesatria sangat terkesan, tidak bisa memahami bagaimana Eugene bisa pergi sejauh itu dalam sekejap. Tiba-tiba Eugene kembali
Dia mengumumkan bahwa dia telah mengurus bagian belakang dan menemukan sesuatu yang menarik. Galfred terdiam karena Eugene mengangkat sebuah ramuan sederhana yang bersinar, tidak menyadari apa itu. Bahkan dengan keterampilan bertarung yang luar biasa, dia tidak tahu tentang loot dungeon yang sederhana setelah pertarungan yang intens. Kelompok itu beristirahat sementara yang terluka mendapatkan perawatan medis. Seorang prajurit melaporkan bahwa semua batu mana biru telah dikumpulkan. Namun, Eugene merasa kecewa. Mereka membunuh banyak monster tetapi menemukan sangat sedikit nilai. Dia mencatat bahwa batu-batu itu berwarna biru, berbeda dengan yang merah yang dia dapatkan dari Romer. Miriam muncul dan menjelaskan bahwa kualitas batu tergantung pada kekuatan monster. Dia mengingatkan Eugene bahwa Romer yang dia hadapi itu istimewa dan sangat kuat. Eugene menyadari keberuntungannya dalam mengonsumsi batu merah dari makhluk itu. Miriam menyarankan bahwa monster yang jauh lebih kuat mungkin ditemukan lebih dalam di dungeon ini. Istirahat segera berakhir, dan Galfred berteriak agar semua orang kembali ke formasi. Galfred berteriak kepada anak buahnya, menyebut mereka pengecut karena merasa takut. Dia menyatakan bahwa dia dan Eugene akan memimpin dan tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri dari pertempuran. Eugene berpikir dalam hati ini adalah pertama kalinya dia berada di dungeon yang sebenarnya. Terlalu Galfred mendekat dan memberitahu Eugene bahwa para tentara bayaran itu tidak berguna dan Eugene perlu mengambil tindakan. Sang Satria memperingatkan bahwa musuh di depan akan menjadi ancaman yang berbeda. Dalam kegelapan mereka melihat formasi orc, menggunakan goblin sebagai tentara tambahan, tentara manusia berkumpul bersama. Ketakutan akan apa yang akan datang. Eugene menyadari ada monster peringkat tinggi yang kuat menunggu mereka di kedalaman. Dia ingat mendapatkan kemampuan baru yang kuat. Setelah memakan batu merah dari Tuan Rawa, dia bertanya-tanya apakah mengonsumsi batu khusus lainnya akan memberinya kemampuan lain. Menggunakan indera yang sangat meningkat, dia mendeteksi lebih dari 50 langkah besar. 100 meter jauhnya, Galfred terkesan dengan ketajaman pendengaran Eugene. Dia menyerahkan sebuah tombak kepada Eugene dan memintanya untuk meluncurkannya. Dengan kekuatan mentah yang luar biasa, Eugene melemparkan senjata itu seperti kilat merah. Tombak itu mengenai salah satu orc secara langsung dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan serangan pertama yang dilancarkan, Galfred memerintahkan semua pasukan untuk menyerang dengan usaha maksimal. Eugene sudah dalam pertempuran. Saat sisa kelompok mengikuti, dia menghancurkan salah satu monster. Dia memukul orc dengan keras di mata dengan kekuatan buas, lalu dia menusukkan pedangnya ke kepala monster itu. Tanpa ragu, Eugene memblokir serangan dan segera bersiap untuk membalas dengan satu tebasan. Dia memotong orc itu menjadi dua dalam semburan darah yang dipenuhi kotoran. Eugene menghapus bibirnya dengan ekspresi liar yang menakutkan. Hari itu para tentara bayaran bertempur sambil menyaksikan pembantaian yang murni. Tiba-tiba Eugene menggunakan kemampuannya dan mengubah lengannya menjadi hitam. Sisik yang kuat, dengan tangan yang baru berubah itu, dia menghancurkan kepala salah satu orc. Teknik pedangnya tepat dan anggun, dan posturnya tetap mulia sepanjang pembantaian. Meskipun dengan sikapnya yang terhormat, energi jahat yang gelap mengalir dari tubuhnya. Para tentara bayaran tertegun karena dia berbeda dari satria manapun yang pernah mereka kenal. Ekspresi Galdrick bukan lagi kekaguman, tapi ketakutan. Karena Eugene terlihat seperti binatang peminum darah yang mampu menghancurkan siapapun dan apapun setelah pertarungan. Kelompok itu beristirahat di sekitar api unggun yang dikelilingi oleh monster-monster mati. Salah satu pria merawat yang terluka sementara yang lainnya terlihat kelelahan dan ketakutan. Mayat goblin dan orc berserakan di seluruh lantai dungeon. Galfred menyadari bahwa sebagian besar pasukannya telah kehilangan semangat. Untuk melanjutkan, dia mengerti itu bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan mental karena menyaksikan pembantaian. Jadi, kesatria itu memutuskan bahwa tidak mungkin bagi kelompok untuk terus maju. Dia mendekati Eugene dan menyarankan agar mereka kembali karena mereka sudah menyelesaikan tujuan mereka. Untuk menemukan monster tingkat tinggi, Eugene mengatakan staminanya masih baik dan sangat disayangkan untuk kembali sekarang. Galfred tidak punya pilihan lain dan berteriak bahwa jika Eugene maju, mereka semua akan pergi bersama. Eugene kemudian menghancurkan orc lain untuk membersihkan jalan di dungeon. Dia memberitahu Galfred untuk memimpin sisa kelompok penaklukan keluar dari gua karena mulai sekarang, dia akan melanjutkan hanya dengan tentara bayaran yang dipercaya. Para prajurit lainnya merasa lega. Galfred bertanya-tanya apakah Eugene menunjukkan perhatian. Kesatria itu kemudian menyadari bahwa Eugene membuatnya mempertimbangkan apa arti sebenarnya menjadi seorang kesatria, dan jadi Eugene dan dua orangnya maju sendirian melalui kegelapan dungeon. Robin mengeluh bahwa dia tidak ingin pergi dan sangat takut mati di sana. Tapi dia tenang, mengetahui bahwa Eugene bisa mengalahkan bahkan Charles orang diri. Tiba-tiba, pemuda itu tersandung dan jatuh ke tanah setelah menginjak sesuatu yang aneh dan lengket. Dia melihat ke samping dan menyadari bahwa dia baru saja menginjak laba-laba raksasa. Untuk ketakutan semua orang, mereka dikelilingi oleh kawanan laba-laba gua raksasa. Makhluk-makhluk ini hidup dalam kelompok dan menggunakan racun. Robin berteriak putus asa saat monster-monster itu maju untuk menyerangnya. Park berkata ada terlalu banyak musuh, kita harus mundur untuk sekarang, tapi Eugene bertanya-tanya mengapa mereka harus mundur dari pertempuran ini dengan tebasan cepat. Dia memotong salah satu laba-laba menjadi dua tanpa kesulitan. Eugene bilang itu bukan masalah. Dan terus bertarung dengan semua kekuatannya. Park berteriak memanggil Robin.
untuk bergabung dengannya saat Eugene sudah berada di tengah pertempuran. Dengan tatapan penuh tekad, Eugene terus bertarung bersama anak buahnya. Tiba-tiba Robin dikelilingi oleh laba-laba dan berteriak putus asa minta bantuan. Dia diserang oleh salah satu makhluk itu tetapi berhasil mempertahankan diri dengan pedangnya. Eugene kemudian bergegas masuk dan menyelamatkan Robin di detik terakhir dengan serangan yang tepat. Robin terdiam dan benar-benar terkejut dengan kecepatan Eugene. Tiba-tiba Eugene menangkap Robin dan melemparnya dengan kekuatan luar biasa. Pemuda itu terbang di udara dan mendarat di tanah. Tidak mengerti apa yang terjadi sementara Robin masih di tanah. Eugene maju dan menghabisi semua laba-laba yang mengelilinginya. Dengan senyuman Robin berkata Eugene luar biasa dan menyarankan mereka kembali. Dia berbalik kepada Bart dan bertanya apakah dia setuju tetapi komandannya terdiam ketakutan. Bergetar dari kepala hingga kaki dengan mata yang membelalak. Bart menatap ke dalam kegelapan dan bertanya-tanya apa yang ada di sana. Ternyata di antara spesies Romer ada berbagai tingkatan kekuatan. Di depan mereka muncul Ratu Laba-Laba, monster peringkat Lord yang sangat kuat. Bart sangat ketakutan dengan makhluk itu dan berkata mereka tidak bisa melawan seorang Lord. Dia bersikeras bahwa setidaknya Galfred harus ada untuk membantu dalam pertempuran. Tiba-tiba Eugene memanggil Bart dan Raven dengan serius. Dengan tatapan dingin dan mata merahnya yang bersinar, dia memberitahu mereka untuk mundur karena mangsa ini adalah miliknya. Bart mengerti pesan itu. Tetapi dia merasakan tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan aneh. Dia menyadari bahwa setiap saraf di tubuhnya berteriak untuk lari dari tempat ini. Miriam muncul dan berkata bahwa insting mereka telah menyerah pada perbedaan kekuatan. Dengan sang master, Eugene kemudian bertanya apakah Lord Laba-Laba berada di tingkat yang sama dengan Lord Rawa tetapi dia berkata tidak. Dia juga mengatakan sepertinya lebih kuat jadi batu mananya akan lebih besar. Dia juga bilang sepertinya lebih kuat, jadi batu mananya akan lebih besar. Dengan pemikiran itu Eugene menghadapi makhluk itu. Ia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tapi dia tidak takut dan berkata semakin keras dada, semakin seru harta karun. Setelah pertarungan, Eugene menguji kekuatan barunya pada seekor laba-laba kuning kecil. Dia menggunakan kemampuannya dan memotong makhluk itu menjadi dua dengan benang mana yang super tajam. Kini mengenakan pakaian baru, dia menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan benang ini. Ternyata dengan mengonsumsi batu peringkat Lord, dia mendapatkan kemampuan khusus kedua yang disebut kamuflase. Kemampuan baru ini membantunya bersembunyi lebih baik. Dengan menggabungkannya dengan penguatan kulitnya, dia akhirnya bisa berjalan di bawah sinar matahari. Eugene tidak perlu lagi khawatir menghindari sinar matahari. Kembali di kastil, sebuah pesta besar diadakan dan semua orang memuji penampilan Eugene yang mencolok. Para wanita terpesona setelah mendengar dia mengalahkan laba-laba raksasa sendirian. Miriam senang dengan perhatian itu dan para gadis meminta Eugene untuk menceritakan kisahnya. Dua wanita muda mengomentari penampilannya dan bertanya apakah dia memiliki nenek moyang elf. Eugene merasa tidak nyaman memikirkan situasi ini. Namun, dia tidak membantahnya. Salah satu pria berteriak bahwa ini masuk akal. Galfred kemudian mengerti mengapa Eugene memiliki mata yang tajam dan telinga di penjara bawah tanah dan bagaimana dia memiliki gerakan yang anggun dan kekuatan super. Dengan tatapan dingin, Eugene berpikir bahwa Galfred telah menyadari dia bukan manusia biasa. Galfredik menjadi bersemangat dan berkata siapa yang menyangka pahlawan kita memiliki darah elf. Dia kemudian bertanya bagaimana Eugene bisa bersembunyi begitu lama dengan penampilan itu. Eugene berpikir temannya anehnya tajam dan observan. Tapi dengan senyuman, dia hanya berkata, dia tidak pernah mencoba menyembunyikan penampilan aslinya. Galfred. Para wanita terdiam oleh jawaban dinginnya yang langsung. Sang satria kemudian berkomentar bahwa Eugene mengatakan itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya sama sekali. Eugene menyadari bahwa orang sering melihat apa yang ingin mereka lihat, bukan kebenarannya. Sama sekali Eugene menyadari bahwa orang sering melihat apa yang ingin mereka lihat, bukan kebenaran. Selain kemampuan itu, dia juga mendapatkan sesuatu yang ekstra dengan mengonsumsi batu ajaib saat salah satu tatonya menghilang. Kenangan aneh muncul di pikirannya. Dalam kenangan yang terfragmentasi ini, dia melihat dirinya di tempat yang tidak dikenal. Dengan tangan lembut yang memegangnya, dia melihat ruangan aneh dengan lonceng yang berbunyi dan semua orang memandangnya. Dia bertanya-tanya siapa wanita dalam ingatan itu, dan apakah ingatan itu bahkan nyata, karena dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Satu-satunya hal yang benar-benar dia tahu adalah namanya sendiri. Tiba-tiba, dia tersentak dari pikirannya, dan kembali ke pesta di kastil. Robin muncul dengan air mata di matanya dan memohon kepada Eugene untuk menyelamatkannya. Galfred menahan Robin dan berteriak bahwa dia mendengar semuanya. Menyebut Robin sebagai beban mati di penjara, pemuda itu berteriak bahwa Eugene bukan manusia, dan bahwa siapapun pasti akan lari dari sana. Sang satria memarahinya dan berkata bahwa dia akan memberikan pelatihan khusus kepada Raven. Satu-satunya nama yang jelas diingat Eugene adalah Eugene, tetapi setelah insiden itu, dia mulai memiliki firasat tentang masa depannya. Dia merasa bahwa jika dia terus menghapus tato, dia mungkin akan mengungkap kebenaran dan dengan itu, dia akhirnya akan mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya dan dari mana dia berasal. Di ruang Lord, semua orang berkumpul untuk mendengar tentang keberhasilan. Di penjara, Krema, putra ketiga Galdrick, memperkenalkan dirinya dan Eugene melakukan hal yang sama. Lord Tywin kemudian berkata bahwa Eugene pasti mengalami masa sulit. Lord meminta Eugene untuk menyerahkan apa yang dia bawa. Dan untuk kejutan semua orang,
Lord menyerahkan dokumen kepada Eugene untuk memverifikasi statusnya. Dengan dokumen di tangan, Eugene mengucapkan terima kasih. Miriam merayakan pencapaian itu. Tiba-tiba, Lord mulai batuk dan putranya, Cameron, bergegas untuk membantunya. Pria itu berkata bahwa dia tidak bisa mati dengan tenang. Sementara ambisi putra keduanya masih menimbulkan masalah. Tetapi Cameron menenangkannya, mengatakan bahwa dia akan memimpin wilayah yang dibangun Lord. Dengan bangga, Lord kemudian berkata bahwa sebuah wilayah tidak ada artinya dan bahwa Cameron harus menjaga rakyatnya dengan peli muda berdiri di sampingnya. Dia berkata bahwa seorang Lord harus memimpin rakyat, bukan tanah. Di saat-saat terakhirnya, dia berkata seorang Lord harus memimpin rakyat, bukan tanah. Di saat-saat terakhirnya, dia menggenggam tangan peli dan meninggal dengan tenang. Eugene menyadari bahwa beberapa orang sedang berduka. Tapi tidak semua orang merasakan kesedihan tiba-tiba. Cameron menatap Eugene dengan kebencian dan kemarahan yang dalam di pemakaman Lord. Tidak semua orang tampak sedih dengan apa yang terjadi di luar. Galfred meminta maaf karena pergi selama pemakaman. Tapi Cameron mengerti sang kesatria kemudian berbalik kepada Eugene dan bertanya apakah dia benar-benar akan tinggal di sini. Eugene berkata dia ingin pergi ke dungeon. Sekali lagi karena terasa sia-sia untuk meninggalkannya, Galfred berpikir itu disayangkan dan berkata bahwa Count Evernight pasti akan sangat menyukainya. Sang kesatria mendekat dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan perpisahan dengan senyuman. Dia berkata itu adalah kehormatan untuk bersaing dengan kesatria yang begitu kuat. Dengan ekspresi serius, dia berharap mereka tidak bertemu sebagai musuh. Lain kali Eugene menjabat tangan kesatria itu dan mereka berpisah. Dengan hormat keduanya tersenyum satu sama lain dan menyelesaikan jabat tangan dengan tegas. Dan kemudian Galfred pergi dan Robin melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada Eugene. Saat Eugene mengamati peli merasa bingung. Karena Eugene telah berkata bahwa dia akan tinggal dan bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bagian menjelaskan bahwa para kesatria menunggang kuda dan bahwa mereka sedang pergi ke perusahaan perdagangan. Dengan senyuman bagian berkata bahwa mereka akan membeli seekor kuda dan menjual barang-barang dari dungeon. Peli sangat bersemangat dan berkata dia akan membantu sebagai pelayan Eugene. Tetapi Eugene mengejutkannya dengan mengatakan dia tidak akan membutuhkan bantuannya untuk sementara. Pemuda itu bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Eugene. Tiba-tiba adegan berubah. Peli bekerja keras di pelabuhan yang sibuk. Dia mengangkat kotak-kotak berat sementara seorang pria berteriak padanya untuk bekerja dengan benar. Ternyata mereka berada di marin, kota perdagangan terbesar di kerajaan Kailar. Robin membanggakan diri kepada para pekerja lain mengklaim bahwa barang rampasan dungeon milik seorang kesatria. Para pria terkejut mengetahui bahwa itu adalah kesatria yang mengalahkan Chow hidup. Tiba-tiba Robin berteriak kepada seorang pedagang memberitahunya untuk tidak menyentuh barang-barang dengan sembarangan. Peli bekerja keras di bawah sinar matahari dan merasa kelelahan dari kerja berat. Dia berpikir bahwa negosiasi Eugene sudah berlangsung terlalu lama. Sementara itu di sebuah ruangan pribadi Eugene sedang bertemu dengan seorang pria. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bill Moore dan berkata dia akan menangani semua hasilnya. Eugene terkejut karena dia tidak mengharapkan itu. Bagian untuk memperkenalkannya kepada perwakilan perusahaan besar. Dia menyadari kontak ini akan sangat berguna karena dia tidak mengerti jaringan. Tiba-tiba pria lain masuk ke ruangan dan mengganggu percakapan mereka. Dengan tamparan tajam, dia mendorong Bill Moore ke samping dan menuntut untuk tahu siapa Tuan Eugene itu. Eugene dan bagian langsung waspada. Tentara bayaran itu berbisik bahwa situasinya bisa menjadi rumit. Dan Eugene bertanya mengapa bagian menjelaskan bahwa pria itu adalah sekretaris manajer wakil perusahaan perdagangan. Mereka kemungkinan datang untuk mencuri hasil dengan menawarkan harga rendah. Dengan tatapan serius, Eugene berpikir dia perlu melanjutkan dengan hati-hati. Bill Moore memberitahu pria bernama Grell bahwa dia sedang menutup kesepakatan dengan Eugene. Grell berkata bahwa rumor tentang satria yang mengalahkan Chow telah menyebar di seluruh pelabuhan. Tetapi dia percaya itu hanya strategi pemula untuk menggelembungkan nilai produk. Dia kemudian menawarkan kontrak khusus yang berencana untuk menipu Eugene dan merampoknya. Tiba-tiba Grell merasakan tekanan aneh dan ketakutan oleh keberadaan Eugene. Eugene menatapnya dengan tatapan dingin. Dan pria itu bertanya-tanya dari mana tekanan itu berasal. Ketakutan Grell memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris manajer wakil dan mengklaim ini adalah kesempatan besar. Dengan tatapan dingin, Eugene mempertanyakan apa maksudnya dengan kesempatan. Pria itu dengan gugup menjelaskan itu adalah kesempatan untuk menjual barang-barang dengan syarat yang lebih baik. Eugene mengulangi kata-katanya dengan tatapan yang lebih curiga, ketakutan. Sekretaris itu berkata bahwa manajer wakil guild sendiri akan menangani kesepakatan itu. Dia meminta maaf atas ketidakhormatan. Tetapi Eugene terus menatapnya dengan dingin. Grell panik dan berlari keluar dari ruangan. Sambil berteriak untuk menyelamatkan hidupnya, melihat ini Bill Moore menjadi emosional. Percaya Eugene menolak tawaran tingkat tinggi demi dirinya. Karena ini, pedagang itu berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Eugene mulai sekarang dengan senyum kecil. Berjanji untuk memberikan dukungan penuh kepada Eugene mulai sekarang dengan senyuman kecil. Eugene bilang dia suka ide itu dan menerima proposal dari Bill Moore. Pria itu berdiri dengan semangat dan bertanya kapan mereka bisa mulai bekerja sama. Eugene bangkit dan bilang mereka harus mulai sekarang juga di luar toko. Sementara itu, Grell meminta maaf kepada wakil manajer karena gagal dalam misinya. Wanita itu bilang padanya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa kesatria selalu menimbulkan masalah karena kebanggaan. Dengan senyum jahat,
Dia bilang mereka harus membalas dendam dengan menggunakan kekuatan mereka. Sebagai pedagang, karena lawan mereka hanyalah seorang kesatria miskin, yang bahkan tidak punya kuda yang layak. Jadi dia bilang, Grail untuk memberikan Eugene hadiah yang tidak bisa dia tolak nanti Peli. Terkejut mengetahui bahwa dia akan tinggal di belakang untuk menjual hasil jarahan. Eugene mengonfirmasi dan bilang Peli harus menjual semua yang dia bawa ke Billmore. Pemuda itu sedih dan bertanya mengapa dia harus tinggal di belakang lagi. Dia bahkan bertanya apakah keterampilannya tidak cukup baik dan menawarkan untuk mulai berlatih segera. Eugene kemudian bertanya apa peran sebenarnya seorang pelayan, membuat Peli terdiam. Pemuda itu menjawab bahwa peran seorang pelayan adalah untuk membantu kesatrianya dalam hidup dan dalam pertempuran. Jadi Eugene menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengurus kehidupan sehari-harinya, dan misinya sebagai pelayannya adalah menjual barang-barang dan menghasilkan uang. Dia juga bilang pada Peli untuk membahas detailnya dengan Billmore dan belajar tentang bisnis. Peli kemudian mengerti bahwa jika bukan karena Eugene, dia pasti sudah mati sejak lama. Sebagai imbalan, Eugene berjanji untuk mengajarinya cara bertarung ketika mereka punya lebih banyak uang. Eugene juga bilang bahwa suatu hari Peli akan membantunya dalam pertempuran juga. Pemuda itu sangat terharu dengan janji itu. Matanya berkaca-kaca. Dengan senyum tulus, dia menerima perintah itu dan bersumpah untuk mematuhi perintahnya. Dengan semuanya sudah diatur, mereka akhirnya berjalan keluar ke jalan-jalan Marine City. Setelah berbelanja, seorang penjual mengucapkan selamat tinggal dan mereka melanjutkan perjalanan. Eugene bertanya-tanya apakah uang selalu habis secepat ini. Miriam juga mengeluh tentang pengeluaran dan sedikit tertawa. Tiba-tiba, Pat membeku setelah melihat sesuatu yang menarik di depan mereka, sebuah baju zirah pelat yang mengesankan. Bersinar terang di jendela toko, Art bilang baju zirah itu adalah impian setiap kesatria. Tapi Eugene hanya memikirkan betapa mahalnya itu, si tentara bayaran. Menjelaskan bahwa itu adalah barang yang sangat mahal yang diwariskan turun-temurun. Tiba-tiba Robin datang berlari dan berteriak putus asa memanggil Eugene. Dengan wajah panik, dia memperingatkan bahwa segerombolan monster telah muncul di pinggiran dan monster-monster itu berusaha menyerang kota. Dia bilang guild-guild hampir tidak bisa menahan mereka, sebagian memberitahu Eugene bahwa lebih baik bergabung dengan penaklukan monster segera, tapi Eugene bertanya-tanya kenapa dia harus terlibat dalam hal itu. Robin kemudian menjelaskan bahwa quest yang tidak terklaim tidak memiliki biaya komisi. Di Marina mereka bisa menjual semuanya secara gratis dan menghasilkan banyak uang. Dengan mata berbinar, Robin berteriak bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Karena mereka akan menjadi kaya, Eugene setuju dan memberitahu mereka untuk pergi. Karena tidak ada alasan untuk ragu, tiba-tiba suara berteriak agar mereka menunggu. Dan Eugene bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Grail. Berlari dan kehabisan napas dengan seekor kuda di tangannya, pria itu memperkenalkan diri dan berkata, manajer wakil mengirimkan seorang pejuang sebagai hadiah. Dia menggambarkan hewan itu sebagai makhluk yang megah. Dengan bulu hitam dan otot seperti dewa, Eugene mulai curiga, dan bertanya apakah hadiah itu benar-benar untuknya. Grail terkejut dengan tatapannya dan terbata-bata, bahwa mereka tidak menginginkan apa-apa sebagai imbalan. Eugene terus menatap pria itu. Dengan mata merah dinginnya, sekretaris itu berkata itu hanya tanda niat baik kecil. Tanpa membuang waktu, Eugene mengambil kendali dan memberitahu Grail untuk berterima kasih kepada manajer wakil. Miriam menjadi bersemangat dan memberitahu dia untuk cepat dan menghasilkan banyak uang dari perburuan. Robin terkejut dengan kecepatan kuda itu, dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dia berteriak agar anak buahnya berlari dan mengikuti Eugene ke dalam pertempuran. Adegan kemudian beralih ke pinggiran kota, di mana beberapa goblin berada di hutan. Tiba-tiba salah satu monster melihat ke samping. Sepertinya merasakan sesuatu yang aneh di kuda barunya. Eugene menerjang melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Dia tiba di medan perang, mengalahkan salah satu monster dalam perjalanannya. Miriam muncul dengan cemas dan bertanya apakah skala serangan ini terlalu besar. Dia takut anggota guild yang ada di depan sudah dikalahkan. Tapi Eugene hanya menjawab itu adalah hal yang baik dengan tatapan sangat dingin. Dia jelas-jelas tidak suka berbagi hasil pertempuran. Sedikit pun dan dengan itu kuda terus berlari menghancurkan segalanya di jalannya. Matahari yang cerah bersinar melalui pepohonan saat kuda Eugene membawanya lebih dekat ke tujuannya. Dia akhirnya tiba di medan perang dan melihat pasukan bertempur melawan monster di sana. Seorang satria bernama Madria menghadapi segerombolan orc sendirian. Dia berteriak bahwa mereka adalah makhluk yang jahat dan tidak akan pernah bisa melewatinya. Namun monster-monster itu menyerang dengan segala yang mereka miliki dan mengelilinginya, bersiap untuk serangan terakhir. Satria itu mencoba melarikan diri tetapi kudanya terjatuh dalam kekacauan. Bahkan di tanah, dia memperkenalkan dirinya sebagai Madria, satria keadilan dari Marina. Madria merasa ketakutan menyadari dia benar-benar terpojok oleh musuh. Monster-monster itu menatapnya dengan kebencian murni dan bersiap untuk menyerang. Dalam keputusasaan, satria itu berteriak meminta hidupnya, memohon untuk dimaafkan. Salah satu orc menyerang tetapi serangannya diblokir pada detik terakhir oleh sebuah pedang. Eugene tiba dengan suara keras, menaiki kudanya yang hitam mengesankan. Tanpa membuang waktu, dia mulai memotong semua monster di sekitarnya. Madria terkejut dengan kecepatan Eugene saat dia menghabisi makhluk-makhluk itu. Dalam sekejap mata, dia mengalahkan semua orc yang mengelilinginya. Satria itu kemudian berterima kasih padanya dan bertanya nama penyelamatnya.
Tetapi tiba-tiba seekor orc menyerang dari belakang dan Eugene menghadapinya dengan dingin. Madria dengan cepat membunuh monster itu dan berbalik ke Eugene. Dengan senyuman, Eugene kemudian bertanya mengapa dia peduli dengan nama. Di saat yang begitu berbahaya, dia menunjukkan bahwa jika mereka berdua mati di sana, namanya tidak akan ada artinya juga. Satria itu setuju dengannya dan mengatakan itu adil. Dan dia mengerti dengan senyuman. Dia berjanji akan bertanya lagi setelah mereka selamat kembali ke kota. Dia memberitahu semua orang bahwa ratusan goblin dan orc telah menyerang mereka di jalan. Dia membanggakan bahwa pada saat yang krusial, Satria itu menghabisi semuanya tanpa ragu dan pada akhirnya, mereka dengan berani melindungi kota Marin. Seorang pria kemudian bertanya siapa Satria, yang terus dia bicarakan dengan ekspresi serius. Dia mengungkapkan bahwa nama pahlawan itu adalah Yan Eugene. Semua orang terkejut dan segera mengenali nama Satria yang telah membersihkan dungeon. Kerumunan menjadi heboh dan mulai meneriakkan namanya di jalanan kota. Dari sebuah jendela, seorang pria mengamati semuanya dan mencatat bahwa seluruh kota berteriak untuk Eugene. Ini adalah Louis Farin, wali kota-kota. Dan dia khawatir Eugene akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Wali kota itu bertanya kepada cucunya, Priscilla, apakah mereka harus membiarkan semuanya begitu saja? Tetapi dia berkata bahwa semakin tinggi kehormatan seorang satria, semakin sulit jatuhnya nanti. Priscilla kemudian bertanya apakah kakeknya sudah mendengar tentang pelayan Yan Eugene. Dengan senyum, dia mengungkapkan bahwa anak itu sebenarnya adalah anak luar nikah dari keluarga Tewin. Wali kota Louis Farin terkejut dan mulai memahami situasi sepenuhnya. Priscilla menjelaskan bahwa Eugene ingin menghasilkan uang untuk mendukung pewaris yang tersembunyi. Jika mereka berhasil, keduanya bisa membentuk ikatan kuat. Dengan calon kepala keluarga Tewin, wali kota memuji cucunya, mengatakan bahwa dia sekarang memahami niatnya dengan baik. Untuk alasan itu, dia memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Eugene sebagai tanda terima kasih. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadikannya sebagai penggagas resmi untuk hadiah itu, dan dia berterima kasih kepada kakeknya. Malam itu, bulan menerangi gedung guild pedagang. Priscilla mengambil sebuah cangkir dan berpikir bahwa seorang pria yang haus mencari air. Dia berkata bahwa seorang pedagang hanya tahu satu jalan untuk meraih kesuksesan dengan senyum jahat. Dia mengungkapkan bahwa rencananya adalah menggali sumur dan menunggu Eugene berjalan tanpa sadar menuju tujuannya. Pintu terbuka dan dia menunggu untuknya agar dia bisa minum. Setiap tetes yang dia tawarkan dengan senyum manis, dia menyambut Eugene ke guild. Mengenakan baju zirah barunya, Eugene memperkenalkan dirinya sebagai penyelamat Marin. Dia berkata bahwa dia datang untuk mengucapkan terima kasih dan dia mengundangnya untuk duduk dan berbicara. Priscilla mengamati dia dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar sang kesatria. Dari cerita yang dia pikirkan, dia tidak terlihat seperti kesatria yang dia bayangkan, tapi dengan senyum palsu dia berkata bahwa hadiah wali kota sangat cocok untuknya. Priscilla menjelaskan bahwa armor itu adalah campuran besi dan tulang ogre. Dia bertanya bagaimana perasaannya dan Eugene berkata itu akan membuat dungeon berikutnya lebih mudah. Eugene berterima kasih padanya dan berkata bahwa berkat dia, anak buahnya lebih sehat. Dengan senyum jahat, Priscilla berkata dia tidak mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Tapi tepat saat dia akan membuat proposal bisnis formal, Eugene berdiri untuk pergi. Dia berkata akan mengunjunginya lagi ketika penekanan dungeon selesai. Eugene juga mengingatkannya bahwa kontrak mereka yang sekarang berakhir di situ dan mungkin ini adalah terakhir kali mereka berbicara. Dia mengungkapkan bahwa dia sekarang akan fokus hanya pada mengumpulkan batu ajaib dan Priscilla menjadi marah. Putus asa, wanita itu berteriak agar Eugene menunggu dan tidak pergi. Eugene berhenti sejenak tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dia kemudian berdiri dan berkata masih ada sesuatu yang belum mereka diskusikan. Eugene berbalik dan bertanya apa itu dengan tatapan yang sangat mengejek. Priscilla menatapnya dan berkata dia tidak bisa berpura-pura tidak menyadari selamanya. Dia kemudian menyebutkan armor termahal, kuda perang, dan makanan mewah yang dia terima. Salah satu anak buahnya bahkan mengonfirmasi bahwa hasil jarahan itu tidak menutupi setengah dari semua yang dia ambil. Dengan senyum, dia bertanya apakah dia belum belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki harga. Dia kemudian mengancamnya dengan mengatakan bahwa pahlawan Marina sekarang adalah kesatria tanpa kehormatan. Eugene hanya mendengarkannya dengan tatapan dingin. Matanya yang merah bersinar tajam. Priscilla kemudian menantangnya. Bertanya apakah dia hanya akan pergi setelah menerima semua hadiah mahal itu. Tapi Eugene tampaknya menganggap seluruh situasi itu cukup menggelikan. Dengan sedikit senyum, dia berkata dia memberikan perintah. Dan hadiah yang tidak ada yang meminta dan sekarang dia menuntut pembayaran. Dengan matanya yang merah berkilau, dia bertanya-tanya bagaimana seorang pedagang berani mengancamnya. Sikapnya mengejutkan Priscilla dan semua anak buahnya di ruangan itu. Eugene menyatakan bahwa dia sudah memiliki kontrak dan tidak peduli apa kata orang tentang dirinya. Dia memperingatkan dia bahwa segalanya memang ada harganya. Dia menyuruhnya untuk berkata apapun yang dia mau. Karena kemudian dia akan belajar arti sebenarnya dari kata harga. Dia membalikan situasi dengan berargumen bahwa perusahaannya telah mengganggu pahlawan yang menyelamatkan kota karena itu. Dia mengklaim tidak ada kesatria yang ingin membantu Marina di masa depan. Bagian itu cepat-cepat meminta maaf atas keberanian Eugene dan mengatakan situasinya sangat disayangkan. Priscilla menyesali tindakannya, mengetahui bahwa dia seharusnya bisa memiliki hubungan yang lebih baik dengan dia. Salah satu anak buahnya dengan cepat memanggilnya,
membawanya keluar dari pikirannya yang dalam. Dan kemudian meminta Eugene untuk menunggu sebentar sebelum meninggalkan Priscilla. Membungkuk dan meminta maaf karena bersikap kasar dan tidak sopan, dia mengatakan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan telah melampaui batas dan ingin memulai dari awal, lebih jauh lagi. Dia menjamin bahwa kontrak dengan Bill Moore akan berlanjut. Persis seperti sebelumnya, wanita itu beralasan bahwa sebagian besar kesatria hanya mencari ketenaran. Tetapi Eugene berbeda, dia menyadari, Eugene terlalu berbahaya untuk dihadapi. Itulah sebabnya insting pedagangnya memutuskan bahwa dia harus mengubah taktiknya dengan dia, Eugene. Kemudian berkata dia setidaknya bisa mendengar apa yang ingin dia katakan, tetapi dia memperingatkan bahwa tawarannya harus cukup bagus. Untuk membenarkan waktunya, Priscilla berterima kasih kepadanya atas kemurahan hatinya. Dan karena telah mendengarkannya kembali di hutan, Miriam mengeluh bahwa armor baru itu jelek dan hanya bagus untuk dipamerkan. Bagian itu memuji Eugene karena berhasil mengamankan kontrak dan Miriam membanggakan diri dengan bangga. Bagian itu menjelaskan bahwa perusahaan perdagangan beroperasi dalam skala besar. Di seluruh kekaisaran, perusahaan itu memiliki ratusan cabang. Dan bahkan berurusan dengan kerajaan iblis di wilayah tersebut, tawaran akses tak terbatas ke dungeon. Sangat berani, bagian itu memuji strategi Eugene. Tetapi Eugene hanya berkata dia melakukannya karena dia kesal. Tiba-tiba salah satu tentara bayaran baru berbicara, mengatakan bahwa armor mencolok tidak menjadikan seseorang seorang kesatria. Dengan tatapan mengejek, dia bertanya apakah Eugene bahkan tahu cara memegang pedang. Miriam merasa kesal dengan komentar itu, tetapi Eugene mengabaikan provokasi itu. Tiba-tiba Cameron muncul dan berkata Eugene datang tepat pada waktunya. Dia memanggil Eugene sebagai Lord Tewen dan Eugene membalas sapaan itu. Cameron menjelaskan bahwa saudaranya merekrut tentara bayaran baru. Untuk dungeon, dia menyebutkan bahwa kelompok lama cukup tidak menyenangkan dan dibunuh oleh serigala dan tentara bayaran baru. Tampaknya sangat mirip dengan yang lama dalam segala hal, itulah sebabnya untuk penaklukan dungeon. Cameron ingin Eugene menjadi komandan. Pemimpin tentara bayaran baru itu menyela percakapan mereka. Dengan tatapan tajam, dia bertanya apakah dia akan menjadi komandan yang menemui akhir. Para tentara bayaran terkejut dan Rabin berteriak bahwa ini adalah penghujatan yang tidak masuk akal. Namun, pemimpin mereka berkata dia tidak suka berbicara seperti itu. Dia bilang mereka tidak sedang piknik karena di dungeon. Nyawa manusia tidak ada artinya dan adalah hal yang wajar untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Dengan senyuman, Eugene menatap pria yang tersandung pada kata, "Komandan." Eugene kemudian setuju dengan mengatakan bahwa jika dia mati, bajingan kepala botak itu bisa mengambil alih. Miriam menunjuk pria itu dan Eugene berkata dia sudah tahu semuanya. Dia sangat sadar bahwa ini semua adalah jebakan dari Bertel yang cemburu. Eugene tahu rencananya adalah menggunakan tentara bayaran untuk menghabisinya di dalam dungeon. Tetapi dengan senyum jahat, Eugene berpikir akan menyenangkan untuk merusak segalanya. Di dungeon, Miriam menggunakan sihirnya sementara Eugene bersiap untuk bertarung tanpa membuang waktu. Eugene melaju ke depan dan memotong Goblin dengan pedangnya. Dia bergerak dengan kelincahan yang cepat, menghabisi beberapa monster di jalannya. Dengan satu serangan, dia memotong Goblin lainnya. Dan terus maju sendirian, bilah pedangnya, menembus kepala monster, pemimpin tentara bayaran. Menyadari reputasinya tidak berlebihan, Eugene berada di depan, membunuh puluhan musuh sendirian tanpa berhenti, seolah-olah Eugene adalah perisai raksasa, yang memberikan rasa aman bagi kelompok itu, tentara bayaran. Memutuskan dia perlu mengawasi dengan hati-hati untuk mencari celah untuk menyerang. Dengan bilah beracun, yang dia butuhkan hanyalah satu goresan di wajah Eugene. Eugene bilang mereka harus hati-hati karena monster tingkat menengah akan muncul. Dia menekankan sekali lagi kepada kelompok bahwa hanya yang percaya diri yang boleh mengikuti dia, pemimpin tentara bayaran. Dia bilang jika komandan maju, mereka juga akan ikut, karena ini adalah kesempatan mereka. Namun saat Park dan Robin bersiap untuk pergi, pemimpin bilang mereka harus tunggu dulu. Terkejut, Park bilang bahwa Eugene sepertinya punya rencana lain. Sementara itu, Eugene melangkah sendirian melalui kegelapan gua. Dia ingat bahwa terakhir kali dia di sana bersama kesatria Galfred. Gambar mantan rekan tempurnya muncul di benaknya, karena dia berpikir Galfred adalah pemimpin yang hebat yang selalu bertarung di depan. Dengan sikap itu, dia pasti bisa membersihkan dungeon bahkan dengan sekelompok pria lemah. Tiba-tiba, Eugene berhenti berjalan dan terhenti dalam pikirannya di tengah jalan. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kesatria dalam situasi yang sama. Tiba-tiba, para tentara bayaran akhirnya mengepung dia dan mengungkapkan niat asli mereka. Eugene tersenyum sinis, dan bilang mereka akhirnya melepas penyamaran mereka. Miriam muncul. Dan Eugene bilang jika mereka ingin menemui akhir mereka, dia akan mengabulkan permintaan itu. Dalam keputusasaan, para pria berteriak memohon agar dia menunggu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Peri kecil mengeluarkan mantra kuat dengan senyum jahat. Kemudian gelombang energi memadamkan obor, membuat mereka terjebak dalam kegelapan. Dengan ketakutan, para tentara bayaran bertanya-tanya bagaimana Eugene bisa menggunakan sihir juga. Dalam kegelapan, pemimpin berteriak agar mereka tetap tenang dan menyalakan kembali obor. Namun di tengah kekacauan dan kegelapan, dua mata merah menyala muncul. Dalam kegelapan, salah satu tentara berteriak putus asa karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba dia diserang.
Pemimpin berteriak agar semua orang melawan balik. Salah satu pria kemudian menyadari bahwa mereka sedang menyerang rekan mereka sendiri di tengah jeritan kesakitan. Eugene menggunakan kemampuan benang barunya dengan matanya yang bersinar merah. Dalam kegelapan, pemimpin berteriak agar mereka tetap tenang dan menyalakan kembali obor. Namun di tengah kekacauan dan kegelapan, dua mata merah bercahaya muncul. Dalam kegelapan, salah satu tentara bayaran berteriak putus asa. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa, tiba-tiba dia diserang. Dan pemimpin berteriak agar semua orang melawan. Salah satu pria kemudian menyadari mereka sedang menyerang rekan mereka sendiri di tengah jeritan sakit. Eugene menggunakan kemampuan benang barunya dengan matanya bercahaya merah. Dia mengendalikan para pria dan pembantaian terus berlanjut pemimpin. Panik dan mencoba menyalakan batu untuk membuat api, dia berpikir bahwa tanpa cahaya, ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri sendirian, namun pria itu terdiam. Sama sekali ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa mendengar apa-apa dan bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi sunyi. Tiba-tiba Eugene muncul di belakangnya dalam kegelapan gua, dan dengan senyum dingin dia bertanya apakah tentara bayaran itu benar-benar butuh cahaya. Eugene kemudian membantunya dengan mengatakan bahwa mata manusia lemah dalam kegelapan. Cahaya itu mengungkapkan pembantaian dan dia bertanya apakah pria itu bisa melihat lebih baik sekarang. Dia kemudian mempertanyakan siapa pemburu itu dan siapa yang menjadi mangsa. Dalam situasi ini pemimpin itu menyebutnya monster. Saat Eugene menunjukkan taringnya yang tajam kembali di kastil, badai hebat melanda malam itu. Tiba-tiba Cameron berlari masuk sambil berteriak memanggil Eugene. Eugene dengan tenang menunggu dia di lorong kastil, matanya yang merah memberikan tatapan serius kepada Lord. Cameron mendekat dan bertanya apakah berita yang dia dengar itu benar. Bertel juga muncul dan Eugene menyuruhnya untuk mendengarnya dari sumbernya. Seperti itu dia melempar Maverick, pemimpin tentara bayaran, ke lantai tepat di depan mereka. Saudara-saudara itu terkejut saat melihat tentara bayaran. Maverick dipukuli sampai babak belur. Putus asa pria itu mengaku bahwa dia mencoba mengeliminasi Eugene di penjara. Bertel dengan senyum mengejek mengklaim bahwa pria itu akhirnya kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak kepada saudaranya, bertanya seberapa jauh Kamer akan membawa tindakan gila ini. Dia bahkan menuduh dia mempercayai kata-kata seorang pria yang jelas-jelas gila. Bertel menyuruh pria itu untuk berhenti mengoceh dan menjelaskan semuanya dengan benar. Namun Maverick tampaknya berada di bawah semacam kendali. Merujuk kepada Eugene sebagai tuannya, dia kemudian mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan apa yang akan terjadi padanya, dan bersiap untuk melompat keluar dari jendela tanpa berpikir dua kali. Tentara bayaran itu melompat dari puncak kastil. Cameron berteriak namanya dari balkon. Tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tubuh pria itu jatuh dan terjepit pada sebuah patung di halaman. Bertel mengklaim Maverick jadi gila setelah melihat orang-orang dibunuh di dungeon, tapi Cameron menatapnya dengan tajam. Berkata bahwa dia merasa aneh betapa lega Bertel terlihat dengan kejadian itu. Kemudian marah dan berkata Eugene sama seperti dia. Bahkan bertanya apakah Eugene punya harga diri sebagai seorang satria. Eugene kemudian bertanya apakah Bertel benar-benar tidak bersalah sambil bersumpah atas kehormatannya. Ketakutan, Bertel gagap tapi bersikeras bahwa dia tidak bersalah atas semua tuduhan. Eugene kemudian menantangnya untuk duel dengan senyuman dingin. Dia berkata mereka akan mempertaruhkan kehormatan dan kebenaran sebagai satria. Bertel terdiam dan marah dengan proposal yang tidak terduga itu. Pada hari duel, para pelayan menggosipkan tentang apa yang terjadi di kastil. Mereka berkomentar bahwa Bertel selalu menyebabkan masalah. Tapi kali ini dia sudah melampaui batas. Salah satu pelayan bertanya siapa targetnya, dan yang lainnya berkata itu adalah tuan Yan Eugene. Dan akhirnya Bertel menghadapi Eugene di halaman gerbang kastil untuk duel. Dengan ekspresi serius, sang satria mengangkat pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Cameron muncul dan mengumumkan bahwa mereka akan menentukan kebenaran melalui pertarungan, dan bahwa kebenaran menurut kehendak Tuhan akan diberikan kepada pemenang. Dengan pedang di tangan, Eugene bersiap untuk duel terakhir. Tiba-tiba Bertel menyerang dan menyerang Eugene. Dengan serangan kuat, dengan teriakan dia mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri pertarungan. Sekali dan untuk selamanya, Eugene menghadapi dia dengan ekspresi tenang. Menunjukkan tanpa rasa takut, hanya dengan satu tangan dia memblokir serangan dan menghancurkan bilah Bertel. Kemudian Bertel menggunakan sisa pedangnya dan bersiap untuk menyerang Eugene dengan semua yang dia punya. Keduanya kemudian bertukar serangan kuat, percikan api terbang kemana-mana. Eugene tetap diam menatap lawannya dengan tatapan dingin. Tiba-tiba kenangan dari masa lalu muncul di benaknya dan dia ingat sedang diburu. Dia menjadi marah mengingat bagaimana dia dikejar oleh makhluk itu selama 1 dekade. Bertel terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi pada Eugene. Keduanya terus bertarung. Dengan pertukaran serangan pedang yang intens, kesatria itu kemudian berteriak kesakitan. Saat dia merasakan kekuatan serangan Eugene, tiba-tiba Eugene melucuti senjata Bertel. Mengirimkan pedangnya melayang di udara, dia melanjutkan dengan tendangan yang kuat, menghantam Bertel ke tanah dengan ekspresi serius. Eugene menyuruh kesatria itu untuk mengambil pedangnya. Bertel bangkit dan dengan teriakan menyerang Eugene. Cameron menyaksikan pertarungan dan menyadari bahwa kemampuan pedang saudaranya tidak buruk, tetapi yang mengejutkan semua orang, jelas bahwa Eugene berada di level yang sama sekali berbeda. Bertel berteriak kesakitan saat dia dilempar ke tanah sekali lagi oleh Eugene dengan matanya bersinar. Eugene terbukti jauh lebih kuat dari lawannya. Dengan satu serangan terakhir dia mengakhiri pertarungan.
Meninggalkan Bertel terjatuh di tanah, tiba-tiba Cameron ikut campur. Mengatakan itu sudah cukup dan pertarungan telah berakhir dengan ekspresi serius. Eugene bertanya apakah Cameron benar-benar berpikir itu sudah cukup. Cameron kemudian menyuruhnya untuk mundur karena duel belum berakhir. Dengan saudaranya terjatuh, dia menyatakan pemenang duel adalah Sirian Eugene. Tetapi Bertel berteriak bahwa dia masih bisa bertarung dan akan mengalahkan Eugene dengan tangannya sendiri. Cameron menyuruhnya untuk berhenti karena hasil pertarungan sudah ditentukan. Dia juga menyuruhnya untuk bertindak seperti seorang kesatria dan mengakui kesalahannya di penjara. Namun, Bertel marah berteriak bahwa dia tidak melakukan kesalahan kepada Eugene. Dengan pedang di tangan, dia berteriak nama Eugene dengan kebencian yang murni. Dia menyalahkan Eugene, mengatakan bahwa jika dia tidak ada di sana, semua ini tidak akan terjadi dan dia tidak akan menderita penghinaan ini. Jika Eugene tidak pernah muncul, Eugene kemudian menatapnya dan cahaya biru bersinar di matanya. Tiba-tiba tubuh Bertel berhenti bergerak, dan dia tidak mengerti mengapa. Dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya tidak mau menuruti perintahnya dan apa yang sedang terjadi. Armor kesatria itu kemudian mulai hancur, dan dia mulai panik. Eugene berkata seharusnya dia mengambil kesempatan terakhir yang saudaranya berikan padanya dengan satu serangan menghancurkan terakhir. Eugene mengakhiri Bertel sekali dan untuk selamanya. Parton Rabin tetap diam, menyaksikan adegan itu tanpa sepatah kata pun. Eugene lalu berbalik dan berjalan menuju keluar halaman kastil dengan ekspresi sedih. Cameron melihat tubuh saudaranya tergeletak di tanah kembali di kota. Miriam mengeluh bahwa Eugene menyia-nyiakan kesempatan pertamanya untuk mengubah seseorang menjadi vampir. Eugene bertanya apa maksudnya dan dia mengatakan dia menggunakan pria itu dan kemudian membuangnya. Tetapi Eugene menjelaskan bahwa pria itu lemah dan tidak akan mampu menghadapi transformasi yang dia katakan jika dia mempertahankannya. Fakta bahwa dia telah menjadi vampir akan terungkap. Eugene kemudian berkata bahwa dia tidak terlihat seperti tipe yang akan mengampuni. Mereka yang menunjukkan taringnya Miriam menyebutnya dingin, dan berkata bahwa vampir seharusnya memiliki banyak budak. Eugene berpikir bahwa mengubah orang lemah menjadi vampir hanya akan lebih merepotkan daripada yang seharusnya. Dia tambahkan bahwa jika ada seseorang yang benar-benar dia suka, dia mungkin mempertimbangkan untuk mengubah mereka. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa telah terjadi keributan besar dengan Lord Galfred. Eugene kemudian muncul di guild, dan Priscilla terkejut melihatnya. Bill Moore menyapanya dan berkata dia mendengar tentang penaklukan dungeon yang berhasil. Tanpa membuang waktu, Eugene bertanya apa yang terjadi pada Lord Galfred. Priscilla terdiam dan menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Dia menjelaskan bahwa 2 minggu yang lalu, sang kesatria ikut serta dalam penaklukan dan dia menghilang sendirian di labirin dalam wilayah Averd. Eugene kemudian segera menuju lokasi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dengan tatapan yang penuh tekad, dia bersiap untuk mencari rekan lamanya. Setelah tiba di kota, Eugene memasuki sebuah mansion dan disambut oleh seorang bangsawan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lord Jevin Evernight dan menyambut Eugene. Eugene menyapanya dan Lord mengundangnya untuk berbicara. Jevin Evernight, putra tertua dari keluarga Evernight, tampak cukup ramah. Dia menjelaskan bahwa keserakahan Galdred membawa dia untuk memasuki tingkat atas labirin sendirian. Eugene mengulangi kata-katanya dengan tatapan yang sangat curiga. Jevin mengonfirmasi bahwa sayangnya mereka tidak menyentuh tempat itu selama lebih dari 100 tahun. Jevin menjelaskan bahwa penguasa labirin yang menguasai tempat itu. Tiba-tiba ada pria lain yang muncul dan berkata Galdrick, menyebabkan masalah bagi semua orang. Jevin kemudian memperkenalkan dia sebagai Sir Lugitz, seorang kesatria dari wilayahnya. Pria itu menyapa Eugene dan berkata dia mendengar tentang duel mereka. Dengan senyuman, dia mengungkapkan bahwa mereka berdua memiliki sesuatu yang menarik untuk dibagikan, karena dia adalah pemenang turnamen keluarga dan telah mengalahkan Galfred. Juga, Jevin kemudian meminta maaf, dan berkata ini hanya menunjukkan betapa berharganya kesatria yang hilang itu. Dia kemudian bertanya apakah Eugene dan kesatria itu memiliki persahabatan yang dalam. Eugene mengonfirmasi dengan tatapan dingin dan Miriam merasa kesal padanya. Jevin berkata dia akan memberikan dukungan penuh kepada Eugene yang telah datang sejauh ini. Untuk seorang teman, dia menjelaskan bahwa jika pencarian berlangsung lebih dari sebulan, mereka akan menyatakan Galfred sudah meninggal. Dia juga mengungkapkan bahwa sudah 3 minggu berlalu, dan tidak ada harapan tersisa. Eugene menatap tuan itu dengan tatapan serius dan penuh tekad dan tanpa membuang waktu, bangkit untuk pergi ke labirin segera. Jevin kemudian berkata dia akan menyiapkan rombongan penaklukan dalam 3 hari dan meminta Eugene untuk beristirahat dan pulih dari perjalanan panjangnya. Eugene berterima kasih padanya dan berkata ada satu hal lagi yang dia butuhkan. Mereka telah menyewa seorang penyihir dan akan membawanya untuk membantu pencarian kembali di kota. Miriam mengeluh bahwa armor baru itu besar dan terlihat konyol. Dia juga merasa kesal pada Jevin yang berkata dia sama sekali tidak punya tata krama. Eugene kemudian berpikir bahwa ada lebih dari satu hal yang mencurigakan tentang cerita itu. Dia ingat bahwa Galfred akan menerima gelar dan tidak memiliki alasan untuk mengambil risiko seperti itu. Dengan senyuman, kesatria itu bahkan mengundang Eugene untuk ikut serta dan memberikan kesan yang baik. Eugene tidak mengerti perubahan rencana atau mengapa dia diuji lagi. Dia tahu kesatria itu bukan tipe yang akan mengambil risiko segalanya. Demi sejenak keserakahan, tiba-tiba seorang pria berteriak bahwa Mesias akan datang. Menarik perhatian semua orang, dia berkata Dewi Kemenangan akan turun untuk menghancurkan tanah seperti yang dikatakan dalam ramalan.
Dan bencana sudah dimulai dengan hewan-hewan yang mati di dekat labirin. Miriam kemudian menyadari mereka sedang membicarakan Eugene dan jadi bingung. Pria itu kemudian berteriak agar semua orang menawarkan daging dan darah. Sebagai pengorbanan, dia mengklaim bahwa jika mereka melakukannya, Sang Mesias akan turun dan menyelamatkan tanah yang tercemar. Miriam merasa kesal dengan pemandangan itu. Dan Eugene mengamati bahwa kota itu terasa salah. Seorang pemuda kemudian memberikan Eugene selebaran. Dan memberitahunya untuk percaya karena para dewa marah. Eugene membaca tentang hewan-hewan yang sekarat dan labirin yang runtuh. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah karya monster dan mengapa Galfred masuk sendirian. Tanpa membuang waktu, dia memberitahu Miriam bahwa mereka akan menuju labirin sekarang juga. Dia kemudian menemukan seorang penyihir dan memberitahunya bahwa 3 hari itu terlalu lama dan mereka akan pergi sendiri. Tiba-tiba penyihir itu berkata dia tidak pernah berpikir akan melihat vampir. Di tempat seperti ini, Eugene terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahui identitas aslinya. Dengan senyum tipis, penyihir itu menggoda dia lebih lanjut. Dengan mengatakan dia hanya berjalan-jalan di siang bolong, Eugene menjadi marah dan menggenggam. Penyihir itu keras-keras di tenggorokannya. Sementara itu, pria itu terus berteriak bahwa Sang Mesias akan datang dengan jeritan kesakitan. Penyihir itu merasakan kekuatan luar biasa Eugene dengan mata merahnya. Eugene bertanya bagaimana dia mengenalinya begitu cepat dan mengancamnya. Dengan mengatakan dia akan mematahkan lehernya jika dia tidak menjawab. Penyihir itu gagap mengatakan dia akan berbicara. Tetapi perlu dia melepaskannya. Dengan susah payah, dia mengungkapkan bahwa itu karena bayangan darah Eugene. Miriam kemudian berkata nama itu terdengar familiar. Dan tampaknya mengingat sesuatu. Tiba-tiba, peri itu berteriak saat dia menyadari dari mana dia mengenal nama itu. Dalam keadaan putus asa, dia berteriak agar Eugene berhenti dan tidak menghilangkan penyihir itu karena dia adalah penyihir dan bagian dari sekolah bayangan darah. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok penyihir yang telah melayani vampir selama beberapa generasi. Dengan kekuatan genggamannya, penyihir itu akhirnya pingsan di pelukannya. Ketika terbangun, dia mengeluh bahwa dia tidak bisa menjawab jika dia tidak melepaskannya. Saat bangun, dia mengeluh bahwa dia tidak bisa menjawab jika dia tidak melepaskan. Eugene kemudian meminta maaf dan berkata bahwa dia mulai berbicara seperti penjahat. Penyihir itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Selena Lowry dari sekolah bayangan. Dia mengungkapkan bahwa karena sifat sekolah, mereka bisa merasakan keberadaan vampir. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mencarinya atas permintaan sang muda. Master Jevin dengan marah berpikir Eugene akan menutup mulut Galfred saat dia menemukannya. Selena kemudian mengungkapkan bahwa dia berada di partai penaklukan ketika Galfred menghilang. Eugene meminta lebih banyak detail. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan hasil monster. Jadi dia mendaftar untuk penaklukan labirin Evernight. Karena tempat itu dikenal berbahaya, semua orang bergerak maju dengan percaya diri. Tiba-tiba, gempa bumi mengguncang labirin dan tanah mulai bergetar. Lantai kemudian runtuh dan dia hampir jatuh, tetapi seseorang menangkapnya di detik terakhir. Itu adalah Tuan Galfred yang menjaga bagian belakang kelompok saat itu. Dia menyelamatkannya tetapi akhirnya jatuh ke dalam jurang menggantikan dirinya ke dalam kegelapan. Setelah melarikan diri, dia mendengar yang lain. Menyalahkan kesatria atas gempa bumi, mengatakan bahwa dia membuka gerbang ke tingkat atas. Yang menyebabkan seluruh bencana, Selena berkata dia berpikir untuk memberitahu Eugene kebenaran karena dia adalah temannya. Eugene kemudian menyadari cerita itu berbeda dari apa yang Jevin katakan padanya dan dia bertanya-tanya apakah Tuan berbohong, atau jika dia mendapat informasi palsu dari seseorang. Tiba-tiba Selena mengungkapkan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh. Pada saat kekacauan di dasar jurang tempat kesatria jatuh, dia melihat mata besar yang tergambar di sana. Eugene terkejut, dan dia mengonfirmasi bahwa itu memang sebuah mata. Dia juga mengingatkan dia tentang para kultis yang membagikan selebaran di alun-alun, dan bahwa gambar di selebaran itu sama dengan yang dia lihat. Di dasar jurang, sementara di tempat gelap, para kultis menyembah gambar mata raksasa. Salah satu dari mereka berkata bahwa Mesias yang akan memimpin mereka menuju keselamatan akan segera bangkit. Di pintu masuk labirin, salah satu pria melaporkan bahwa persediaan telah disiapkan. Lanze kemudian bertanya kepada Eugene bagaimana perasaannya tentang bertemu kembali dengan rekannya. Lanze yang tertegun kemudian bertanya kepada Eugene bagaimana perasaannya tentang bertemu kembali dengan rekannya. Eugene menjawab bahwa dia hanya berharap tidak perlu membawa tubuh kembali. Sang kesatria kemudian berkata Galfred bukan tipe yang mudah jatuh. Lanze bahkan tertawa dan berkata Eugene sangat percaya pada temannya. Eugene berpikir bahwa dia ingin masuk ke labirin lebih cepat. Tetapi dia perlu mengawasi bajingan Lanze itu. Hanya untuk berjaga-jaga, dia tahu kesatria itu telah bertahan selama 3 minggu. Dan bisa bertahan lagi selama 3 hari. Tiba-tiba sekelompok Templar muncul dan menyapa Eugene. Mereka memperkenalkan diri sebagai Templar dari Biara House Evernight dan berkata adalah suatu kehormatan untuk bertugas bersama kesatria yang saleh. Miriam harus menahan tawanya mendengar mereka menyebut vampir sebagai saleh. Lugitz terkejut karena jarang Templar tertarik pada seorang kesatria dan dengan senyum sinis. Dia bertanya-tanya apakah Eugene adalah semacam paladin vampir di pintu masuk labirin. Eugene memanggil bagian untuk berbicara. Mereka kemudian mendirikan kemah. Dan Eugene memberitahu mereka untuk tidak lengah. Miriam terpesona dengan tempat itu.
mengatakan bahwa tempat itu melimpah dengan energi mana. Bagian berkata tempat itu aneh, dan tampaknya dirancang untuk bertahan hidup. Eugene berpikir bahwa jika yang terburuk terjadi, dia bisa bersembunyi di sini untuk bertahan hidup. Tiba-tiba Lanze muncul dan berkata ini adalah tempat yang sempurna bagi penjahat untuk bersembunyi. Lanze memuji Eugene, mengatakan bahwa keterampilannya mengesankan. Dengan senyum dia memberitahu Eugene untuk tidak terlalu terburu-buru dan bahwa orang yang perlu dia percayai sekarang adalah dirinya sendiri. Eugene kemudian berkata bahwa untuk tempat yang sudah dipetakan, mereka mengalami banyak korban. Lanze tertawa dan berkata mereka hanyalah pengorbanan yang ditawarkan kepada labirin. Tiba-tiba mata Eugene mulai bersinar merah dan mengejutkan semua orang. Gempa bumi yang kuat mengguncang seluruh struktur. Lanze berteriak agar semua orang bertahan saat struktur labirin mulai berubah. Dengan senyum sinis, Lanze berkata tempat di mana Galfred jatuh ada di sini. Dia kemudian mengungkapkan bahwa zona ini, di mana dindingnya terus bergerak juga merupakan jalan pintas ke tingkat atas. Yang mereka cari, Selena, mengatakan bahwa gempa bumi ini sama dengan yang sebelumnya. Lanze kemudian berhenti di satu tempat. Dan Eugene bertanya di mana jalan pintasnya dengan senyum jahat. Satria itu berkata jalan pintasnya tepat di tempat dia berdiri. Eugene kemudian menyadari itu adalah jebakan dan bersiap untuk yang terburuk. Tiba-tiba roda gigi raksasa muncul dan mengubah seluruh tata letak tempat itu. Eugene berpegangan untuk menghindari jatuh ke dalam jurang gelap gua. Dan menyadari itu bukan gempa bumi alami, itu semua adalah jebakan. Selena kemudian memanggilnya dan menunjuk ke sesuatu di tengah kegelapan. Dengan mata merahnya, Eugene menatap apa yang mendekati mereka. Dengan keterkejutannya, dia menemukan Galfred terikat dan terluka parah. Tanpa berpikir dua kali, Eugene bergegas maju untuk menyelamatkan temannya. Dia semakin dekat dan menyadari parahnya luka Satria itu. Saat menyentuh wajahnya, Eugene merasakan ada yang sangat salah. Dengan mata merahnya, dia menyadari bahwa Satria itu masih hidup. Tiba-tiba Miriam memperingatkannya bahwa ada yang terasa aneh tentang tempat ini. Peri itu berkata dia merasakan kehadiran yang berbeda. Datang dari bawah lantai gua, angin kencang mulai bertiup dari arah yang tidak diketahui. Semua orang bertanya-tanya, dari mana angin kuat itu berasal? Dari kedalaman jurang, cahaya merah muncul. Menerangi kegelapan dengan mata bercahaya, makhluk raksasa mulai muncul. Monster itu memperlihatkan dirinya dengan tubuh yang besar dan api ungu. Di depan mereka muncul Minotaur yang menakutkan, penguasa labirin ini. Selena berteriak ketakutan dan Eugene menyuruhnya untuk melindungi Satria. Minotaur itu menyerang dengan seluruh kekuatan dan Eugene menerjang ke dalam pertempuran. Dengan sebuah lompatan, dia menghindari serangan dan bersiap untuk menyerang makhluk itu. Dengan pedang di tangan, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi monster raksasa. Eugene kemudian mengeluarkan semua kekuatannya dan cahaya merah memancar dari tubuhnya. Selena berteriak ketakutan melihat kekuatan mentah dari serangan Eugene. Dengan kapal raksasa di tangan, Minotaur bersiap untuk menyerang. Dengan segala yang dimilikinya, Eugene bersiap untuk yang terburuk. Cahaya merah menyala dan makhluk itu meluncurkan serangan yang kuat. Gelombang energi menghancurkan segalanya dan mengirim Eugene dan Galfred terbang. Galfred kemudian dilempar ke udara. Dan Eugene terkejut dengan pemandangan itu tanpa berpikir dua kali. Dia melompat maju untuk mencoba menyelamatkan temannya dari jatuh. Dia mengulurkan tangannya tetapi tidak bisa mencapai dia tepat waktu untuk menyelamatkan. Dalam keputusasaan, Eugene berteriak nama temannya saat dia jatuh. Tiba-tiba dia dihentikan oleh sebuah mantra dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan matanya bersinar, Eugene bertanya-tanya apa arti semua ini. Selena kemudian memperingatkan dia bahwa monster itu adalah tingkat tinggi. Minotaur dan bahkan vampir pun akan dieliminasi jika mereka menghadapinya secara langsung. Dengan tatapan marah, Eugene menatapnya dengan taring tajamnya terlihat. Dengan belati siap, dia mempersiapkan dirinya dan keduanya. Berhadapan dengan ekspresi serius, Eugene kemudian berkata dia telah melewati batas. Dan memanggilnya dengan namanya. Selena meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya melihat vampir melompat ke kehancuran. Dan bahwa menyerang Minotaur secara langsung menawarkan peluang kemenangan yang minimal. Dia menambahkan bahwa jika dia ingin menyelamatkan malam, dia perlu tetap tenang. Sang penyihir bertanya-tanya apakah labirin ini cukup besar untuk menampung Minotaur. Eugene menatap cahaya biru yang muncul di dinding. Lanze kemudian berkata dia tidak tahu penyihir itu mampu menggunakan sihir tanah. Dia menambahkan bahwa dia selamat berkat Galfred dan bahwa dia adalah orang aneh. Selena kemudian menatap Lanze dengan marah dan memanggil namanya dengan kebencian yang murni. Dia ingat bahwa semuanya terjadi begitu cepat dan merasa bersalah tentang apa yang terjadi. Dengan tatapan marah, Eugene menyadari bahwa Lanze adalah orang yang harus disalahkan atas segalanya dan bahwa dia adalah orang yang telah mengubah Galfred menjadi apa yang dia sekarang. Lanze kemudian berkata dia hanya membawa teman itu untuk Tuan melihat betapa dia mencintainya. Dia menangkap Eugene dan menyebutnya kasar karena menuduhnya. Eugene merasakan aura aneh. Dan menyadari ada yang salah dengan matanya yang merah. Dia bersiap untuk menyerang kesatria. Dengan semua yang dia miliki, Eugene menyerang. Dan sebuah tato aneh bersinar di tangan Lanze. Selena kemudian menyadari bahwa kekuatan monster itu sebenarnya bukan miliknya dan aura ungu memancar dari tubuh satria saat dia menggunakan kekuatan warisan.
Dia menjelaskan bahwa lambang itu memberikan kekuatan warisan dan merupakan sihir terlarang. Karena sihir itu mulai mentransfer kekuatan dari makhluk non-manusia ke manusia. Lanze membantah bahwa sihir terlarang hanyalah permainan kata oleh mereka yang ingin memonopoli kekuatan dan bahwa mereka adalah yang terpilih untuk bertahan. Ketika keputusasaan datang ke dunia, Eugene kemudian berkata Lanze mencuri kekuatan orang lain untuk mengalahkan Galfred dan kemudian membanggakan seolah-olah keterampilan itu miliknya sendiri. Dengan senyum jahat, Eugene berkata dia akan terlebih dahulu membuat Lanze menyadari posisinya. Keduanya kemudian bertarung dan aura merah memancar dari tubuh Eugene. Kedua energi bertabrakan dan ledakan besar mengguncang tempat itu. Selena terkesan dengan kekuatan dan bertanya-tanya apakah vampir biasa bisa memancarkan energi seperti itu. Dengan senyuman, Lanze berkata bahwa dia bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatannya. Dengan pukulan yang kuat, dia menyerang Eugene dengan semua yang dia miliki. Eugene membalas dan aura ungu memancar dari tubuhnya selama pertarungan. Sang kesatria memperingatkan bahwa dia tidak berniat untuk menahan diri dalam pertarungan ini. Dengan kekuatan pukulannya, Selena terlempar jauh sambil berteriak kesakitan. Lanze kemudian berkata semua jebakan labirin kini telah terungkap. Dengan senyum jahat, dia memberitahu Eugene untuk jatuh dalam keheningan. Eugene berteriak nama Selena dan bersiap untuk yang terburuk, sang penyihir. Kemudian menggunakan sihirnya dan menciptakan perisai untuk melindungi Eugene. Lanze menatap Eugene dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dengan mata merahnya, Eugene bersiap untuk pertarungan terakhir. Sang kesatria kemudian bersembunyi di balik dinding dan mengawasi Eugene. Tiba-tiba dia menyerang dengan pedangnya, menghantam Eugene di wajah. Dengan tatapan dingin, Lanze terus menyerang tanpa ampun. Dengan pedang di tangan, dia bersiap untuk pukulan terakhir melawan Eugene. Sang kesatria berpikir bahwa dia telah mendengar desas-desus tentang kekuatannya. Tapi itu melampaui harapannya. Sambil menyeringai dia mengakui bahwa menggunakan Galfred sebagai umpan adalah pilihan yang tepat. Dengan senyum jahat, Lanze berkata pengorbanan terakhir akan ditawarkan. Tiba-tiba lingkaran sihir Selena hancur. Dan dia berteriak kesakitan. Sang penyihir kemudian memperingatkan bahwa lingkaran sihir tidak akan berfungsi di sini lagi. Selena kemudian bertanya kemana Eugene akan pergi, tapi dia mengabaikannya. Sang penyihir merasa bersalah dan bertanya-tanya mengapa dia terlibat dalam hal ini. Ketakutan dia bertanya-tanya apa jenis neraka mengerikan tempat ini dan bahkan berpikir seharusnya dia berpura-pura tidak tahu dan lari jauh-jauh. Tiba-tiba dia melihat Eugene menggendong Galfred di pelukannya. Eugene membawa kesatria yang sudah dipukuli dan tidak sadarkan diri. Dia kemudian bertanya kepada penyihir apakah dia bisa menyelamatkan nyawa temannya. Eugene menatap Selena dengan tajam dan berkata itu bukan jawaban untuk pertanyaannya. Ketakutan sang penyihir tetap diam. Tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia kemudian berkata dia akan melakukan yang terbaik dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Miriam muncul dan memperingatkan bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Dia berkata tempat ini tampaknya seperti akhir dari labirin, sebuah ruangan bos yang terisolasi. Peri itu berkata itulah yang ingin dia peringatkan sebelumnya. Karena dia tidak bisa mengendalikan apapun di sini bahkan sebagai roh air. Dan bahwa kolam darah itu memiliki konsistensi yang berbeda dan aneh. Eugene menatap kolam itu dengan tatapan serius dan curiga. Dan bertanya-tanya apakah mata itu adalah apa yang dilihat penyihir di dasar jurang. Eugene kemudian bertanya mengapa dia tidak bisa mengendalikan kolam darah itu. Tiba-tiba monster darah mulai terbentuk dari kolam di tanah. Makhluk itu bangkit dan menatap Eugene dengan tatapan kosong. Untuk kejutan semua orang, Minotaur itu juga beregenerasi dan bangkit kembali. Eugene memberitahu Miriam untuk mencari celah agar mereka bisa melarikan diri. Dia menghadapi monster raksasa dan bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Selena terus menyembuhkan Galfred yang masih tidak sadarkan diri. Dengan mata merahnya, Eugene memutuskan dia perlu melumpuhkan monster itu. Dengan pedang di tangan, dia menyerang dan menyerbu makhluk itu. Dengan segala yang dia punya, Eugene menggunakan kemampuannya dan serangkaian cakar merah muncul. Serangan itu mengenai Minotaur tepat sasaran, tapi sepertinya tidak merasakan apa-apa. Eugene terus menyerang dengan semua kekuatan dan tenaganya. Dia menggunakan kemampuannya lagi, menyerang monster dengan cakar darah. Tiba-tiba pedangnya patah dan dia terkejut oleh ketahanan musuh. Dengan tatapan serius, Eugene menggenggam bilah yang patah di tangannya. Makhluk itu bersiap untuk menyerang dan cahaya kuning bersinar di mulutnya. Dengan gerakan cepat, Eugene menghindari ledakan energi dengan melompat. Dia mendekati monster untuk serangan jarak dekat. Eugene melancarkan pukulan kuat di wajah makhluk raksasa itu dengan lompatan lainnya. Dia bersiap untuk menyerang Minotaur dengan segala yang dia punya. Dia menyadari bahwa pedang biasa bahkan tidak bisa menggores monster itu. Dengan tangannya yang bersinar merah, dia memutuskan untuk memanfaatkan apa yang dia punya. Dia menciptakan bilah darah baru dan bersiap untuk bertarung. Dengan senjata barunya di tangan, Eugene menghadapi makhluk itu dengan serius. Dia menyerang dan menggunakan tombak darah untuk menyerang Minotaur. Dengan gerakan cepat, dia menghindari serangan dan bersiap untuk membalas. Dia terus bertarung, bertukar serangkaian pukulan dengan makhluk itu. Dengan taringnya yang terlihat, Eugene menyerang monster dengan segala yang dia punya. Tapi Minotaur memukulnya dengan satu pukulan, mengirimnya menghantam dinding. Makhluk itu kemudian menyerang dengan senjatanya dan lantai hancur akibat dampaknya. Eugene terlempar jauh dan menghantam dinding gua dengan tatapan penuh tekad.
Dia bersiap untuk ronde 2 pertarungan. Selena mencoba membangunkan Galfred, yang tetap tidak sadarkan diri di lantai dan memintanya untuk bangun. Karena temannya dalam bahaya dan butuh bantuan, Eugene menyadari bahwa penyihir itu benar dan bahwa dia tidak bisa menang karena monster tingkat tinggi. Berada di level kekuatan yang sama sekali berbeda, tiba-tiba makhluk itu menatapnya dengan tatapan penuh kejahatan dan bersiap. Eugene mengutuk dan bersiap untuk serangan terakhir monster dengan segala kekuatannya. Dia menggunakan kemampuannya dan serangkaian cakar muncul. Dia terjebak oleh serangan musuh yang membuatnya penuh lubang. Selena berteriak memanggil nama Eugene dan bersiap untuk yang terburuk. Eugene yang sudah babak belur menatap monster itu dengan tatapan penuh kemarahan. Dia kemudian teringat akan ketidakberdayaan yang dirasakannya selama lebih dari 1 dekade. Dengan cakar darahnya, dia menyerang Minotaur dengan segala yang dia punya. Tapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasakan lebih banyak rasa sakit daripada sebelumnya dengan teriakan kesakitan. Eugene terhempas ke lantai gua, terjatuh, dia bersiap untuk serangan terakhir makhluk raksasa itu, terbaring di tanah. Eugene menyaksikan adegan itu dengan tatapan kosong dan bertanya-tanya mengapa dia berjuang begitu keras untuk menyelamatkan temannya dan mengapa itu terasa lebih menyakitkan daripada terakhir kali. Galfred kemudian terbangun dan melihat Eugene terjatuh dan penuh luka. Dengan tatapan terkejut, dia menatap Eugene dengan bingung dan bertanya-tanya mengapa dia mengambil risiko begitu besar untuk menyelamatkannya.